Oke, udah ngerekam. Oke, Oke, teman-teman. Hmm, eh bisa dimulai ya ini ya. Eh, oke, selamat malam teman-teman. Selamat datang kembali di diskusi Intuitionistic Idea. Ya. Kita akan berbicara mengenai history and historiography, filsafat analitik tentunya. Dan kemarin di part satu mungkin aku rangkum dikit ya untuk diskusinya kemarin tuh kayak gimana gitu. Nah, diskusinya tuh kemarin itu antara beberapa filsuf analitik dan filsuf kontinental tuh saling sindiran gitu mengenai sejarah atau historisitas gitu mengenai filsafat analitik gitu. Ada yang bilang filsafat analitik tuh ahistoris, cuma ngelihat pada satu bagian doang, nggak ngelihat secara keseluruhan gitu kan. Dan dibedakan juga gitu nyatanya. Si Quine malah kayak menyatakan adanya filsafat analitik yang filsafat perbedaan antara filsafat dan sejarah filsafat gitu malah ya ya begitulah kayak banyak konflik lah di belakangnya. Jadi dan kemarin dari Bung Uji sendiri ternyata belum kelar ya untuk part satunya, jadi kita akan bahas part 2-nya akan dibahas oleh Bung Ahnaf ya. Dan untuk teman-teman sendiri yang udah bergabung jangan lupa untuk isi survei yang udah ada yang dipin ya sama Bung Ahnaf ini ya. Ini survei mengenai Intuitionistic ID. Jadi nanti teman-teman akan isi ya, ini akan menentukan geraknya Intuitionistic ID itu bakal gimana gitu. Nah, mungkin itu aja dari aku dari moderator untuk pembukaan ya. Selanjutnya saya serahkan ke Bung Ahnaf untuk menjelaskan lebih lanjut mengenai history and historiography filsafat analitik. Monggo Bung. O- oke, thank you, Bung Akil. Jadi, seperti yang udah diulas oleh Bung Akil tadi, bahwa kemarin kita membahas lebih ke sisi historisnya, gitu ya. Lebih ke sebenarnya pusat analitik itu apa mempertimbangkan aspek-aspek historis nggak sih? Ternyata argumennya Glock, di general, filsafat analitik itu uh, juga mempertimbangkan aspek historis. Namun historisismenya adalah bersifat lemah gitu ya, bukan historisisme yang sifatnya intrinsik dan bukan instrumental juga, meskipun argumen instrumental seperti yang dibahas kemarin itu juga argumennya Glock karena nggak ada bukti gitu doang ya. Jadi kita kemarin juga istilahnya juga mengkritisi Glock juga gitu argumennya Glock. Jadi seenggaknya kita bisa simpulin ya pesawat analitik itu kalau antara antara instrumental atau lemah gitu, historisisme lemah. Atau kemarin juga ada yang ngomong eh, apa desacralize. Jadi desacralize racism itu maksudnya adalah kita filsafat analitik itu juga mempertimbangkan sejarah, tapi sejarah itu tidak dianggap suatu hal yang suci, tidak dianggap suatu hal yang utama. Ya istilahnya nggak wajib lah ya. Tapi sejauh dia relevan dan berguna dalam analisis, ya kita gunakan historisnya itu aspek-aspek sejarah dan kulturnya. Itu. Nah, sekarang kita ke bab masih di bab yang sama tentu, di bab 4 histori dan historiografi, tapi kita membahas di subbab 3 dan 4 yang lebih fokus kepada istilahnya ke anakronisme dan antiquarian, terus yang nanti di subbab 4-nya itu tentang equity, tentang hermeneutik equity. Nanti kita bahas. Oke, kita masuk ke anakronisme dulu. Jadi di sini ada tuduhan anakronisme ya. Jadi apa itu anakronisme? Anakronisme itu adalah memperlakukan tokoh masa lalu seolah-olah mereka adalah kontemporer. Dalam arti orang-orang yang di masa lalu itu dianggap seakan-akan hidup di zaman sekarang. Atau sebenarnya sebaliknya sama aja sih. Kayak kita yang berpikiran di masa sekarang itu uh, mencoba untuk hidup di masa lalunya gitu ya. Dalam arti menyamaratakan gitu, gak ada bedanya gitu. Intinya itu disamakan. Dan dianggap adalah idenya itu ide-ide yang di masa lalu itu relevan dan berhubungan gitu secara langsung
atas kekhawatiran atau kepentingan atau problem-problem yang ada di saat itu. Kalau teman-teman pernah baca bukunya Bertrand Russell mungkin sejarah filsafat barat, kelihatan sekali sebenarnya Bertrand Russell ini juga ada aspek-aspek anakronistiknya. Nah, berarti ketika dia membahas soal Aristoteles, ketika dia membahas soal filsuf-filsuf yang di masa lalu gitu ya, seakan-akan dia menganggap itu sebagai kolega gitu, sebagai teman aja yang kita bisa bebas mengkritisi gitu ya, kita bisa bebas mengomentari. Nah ini biasanya dituduh kalau kita itu anakronis. Sementara kemarin itu kita bisa bilang peluru untuk histori dan historiografi itu kan ada dua yang diomongin oleh Uci kemarin kan. Peluru pertama kan udah dibantah ya tanda kutip oleh Glock bahwa ya filsafat analitik itu ya masih historis gitu, tapi memang historisismenya lemah, nggak kuat. Nah ini sekarang peluru keduanya adalah anakronisme. Ini lebih ke historiografinya, gitu, ke penulisan sejarahnya. Nah, ini dituduh anakronistik. Nah, selain tadi contoh filsafat Bertrand Russell itu ada contohnya yang kritik terhadap Dumet, Hecker, dan Becker, yaitu ketika ngomentarin Frege, itu ya seakan-akan Frege itu hidup di zaman sekarang. Jadi nggak ada seakan-akan ya tanda kutip ya, tidak ada upaya-upaya untuk menganggap bahwa ada keterbatasan dari pandangannya Frege, tapi langsung aja kritik Frege. Oh Frege ini konstruksinya bla 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 bla, langsung seperti itu. Ya. Jadi seakan-akan itu kayak temannya di zaman sekarang. Nah, secara umum sebenarnya ketika kita ngomongin anakronisme ya, itu pendekatannya itu bisa dibilang ada tiga sebenarnya kalau misalkan secara spesifik penulisan atau historiografi yang ditulis oleh kebanyakan filsuf analitik sebenarnya yang cenderung disebut anakronisme ada tiga. Yang pertama adalah historiografi polemis. Polemis itu sebenarnya intinya adalah meskipun di situ sejarah, tapi yang hendak dijelaskan itu adalah pandangan komentatornya sendiri. Ini contohnya tadi yang aku ngomong ya. Sebenarnya kalau kita lihat di sejarah filsafat baratnya Russell, dia mereview sejarah tentu, tapi di balik itu dia juga mengungkapkan pandangannya sendiri gitu tentang pemikiran masa lalunya. Akhirnya kayak pemikiran yang di masa lalu itu ya secara nggak langsung bisa dibilang adalah menjadi corong pandangan kontemporer. Atau kalau di zamannya si Russell itu ya istilahnya filsuf-filsuf barat itu dianggapnya hidup di zamannya Russell juga. Kayak beberapa problem-problem misal yang kayak Aristoteles gitu ya, yang aku teliti sendiri. Tentang logikanya, bahwa kan logikanya adalah ya tentu subjek dan predikat ya, kalau kita tahu di Aristoteles ya, kayak semua manusia adalah mamalia, berarti semua itu kuantor, manusia itu adalah subjek, itu adalah kopula gitu ya, terus mamalia itu adalah predikat. Nah, itu dan dikritisi bisa-bisa istilahnya oleh asal tanda kutip ya, dikritisi. Itu ini sebenarnya keliru. Karena sebenarnya yang predikat manusia itu juga predikat. Karena kalau kita analisis sebenarnya apa subjeknya adalah X gitu. Jadi kalimat kayak semua manusia adalah mamalia itulah maksudnya untuk semua hal atau untuk semua X, di mana X adalah manusia, dan jika X adalah manusia maka X adalah mamalia. Jadi X-nya ini adalah subjek gitu, bukan manusianya tetap predikat. Nah ini kan sebenarnya analisis yang diungkapkan oleh Russell itu analisis yang sifatnya fungsionalis gitu, kan terpengaruh oleh Frege kan. Nah, itu kan dari kritik itu sebenarnya kan kayak ya di zaman Aristoteles belum tahu gitu ada pendekatan fungsionalis gitu kan, kritiknya kan bisa seperti itu ya. Tapi malah Russell kritiknya pakai fungsionalis yang mana Aristoteles itu belum mengenal hal itu gitu kan. Sementara kita ketahui bahwa analisis fungsionalis ya baru ada di Frege. Nah itu salah satunya yang polemis ya. Terus ada pendekatan Rorschach spot. Nah ini yang Rorschach spot itu istilahnya apa ya?
gampangnya kalian tahu kan yang di psikologi itu tes atau apalah itu yang istilahnya jadi ada plot gitu kan. Nah, plot yang hitam itu istilahnya kan itu menjadi figur yang merepresentasikan sesuatu ya, itu sama. Jadi di sini anakronisme yang di sini adalah ketika filsuf analitik itu kecenderungan menggunakan pemikiran-pemikiran yang di masa lalu itu sebagai pemicu ide-ide baru atau ide-ide non historis gitu ya. Jadi contohnya itu adalah seperti Kripke. Saul Kripke itu dia membaca atau menginterpretasikan tanda kutip ya secara luas tentang pemikirannya Wittgenstein. Jadi teks-teksnya Wittgenstein itu dia coba untuk melakukan pembacaan ulang gitu, tapi secara radikal. Dia yang dianggap rules, dia yang dianggap games. Jadi dia mencoba untuk membaca Wittgenstein. Kan biasanya canonnya atau standarnya ketika kita membaca Wittgenstein kan ada Wittgenstein awal sama Wittgenstein akhir gitu ya, ada dua Wittgenstein. Yang mana di Tractatus Logica Philosophicus itu yang di masa yang Wittgenstein awal, itu yang kemudian nanti setelah itu dikritik oleh Wittgenstein akhir gitu. Tapi kalau misalkan jadi ada ya, oke. Nah itu kalau yang dilakukan oleh Rifki itu mencoba untuk sebuah bacaanku adalah menginflatekan dua Wittgenstein pemikirannya. Nah itu kan istilahnya merupakan satu sudut pandang yang baru gitu, bukan sudut pandang yang kianat. Nah ini kebanyakan juga filsuf analitik melakukan hal itu. Di ide-ide non historisnya akhirnya muncul bagaimana games terus pendekatannya diarahin nanti ke possible world, dan itu jadi interpretasi yang sifatnya non historis. Kan di zamannya Wittgenstein nggak ada kayak begituan gitu kan baru zaman Kripke gitu pembahasan soal itu. Itu jadinya nyampur gitulah. Jadi Wittgenstein ini jadi hanya sekedar figur aja pemikirannya gitu, bukan benar-benar mengulik soal Wittgenstein. Terus ada yang sifatnya doxografis. Doxografis itu sifatnya adalah perbandingan. Jadi doxografi itu membandingkan posisi para filsuf, tapi nggak terlalu memperhatikan hubungan kronologis atau konteks yang lebih luas. Jadi menganggap bahwa pemikiran filsuf itu bisa dijelaskan dalam mungkin salah satunya adalah premis-premis dan kesimpulan gitu misalnya. Jadi dari premis-premis dan kesimpulan, terus di situ ada kita bisa membandingkan bahwa dua filsuf ini sepakat dalam aspek apa atau sepakat dalam premis apa, terus dia menolak pada aspek apa atau premis yang mana, terus akhirnya perbedaan kesimpulan seperti apa, itu cukup membandingkan gitu aja. Nah ini dijustifikasi oleh Damet. Damet itu harus dibedakan antara sejarah pemikiran dan sejarah pemikir. Ya, jadi bagi Damet, ya misalkan doxografi itu adalah sejarah pemikiran. Bagaimana kita sebenarnya melihat sejarah itu dari relasi-relasi proposisional satu dengan yang lainnya. Gitu ya. Dan kalau sejarah pemikir ya kita ngomongin background budayanya, terus kita ngomong kelahirannya di mana, terus kita melihat konteks pertemanannya itu filsuf itu sama siapa aja, pengaruh-pengaruhnya. Jadi pemetaannya justru jauh berbeda gitu ya. Dan dia melihat bahwa doxografi atau model-model seperti doxografis itu yang hanya sekedar membandingkan begitu saja, itu sebagai satu bentuk inquiries atau penelaahan yang sifatnya sejarah pemikirannya. Dari mana pemikiran itu tanda kutip berkembang dan berkontradiksi satu sama lain. Di mana tidak sepakatnya, di mana sepakatnya. Nah ini bisa dibilang sebagai satu bentuk akronisme juga. Nah, dia doxografi tidak peduli dengan sejarah pemikirnya, itu hanya sejarah pemikirannya. Bagaimana dari satu pemikiran itu menurunkan atau diturunkan oleh pemikiran yang lain. Itu juga salah satunya. Kayak bisa jadi kan satu pemikiran itu bisa direduksi gitu oleh pemikiran yang lain. Misalkan mungkin simply seperti konsep semisal koneksif misalkan di logika. Yang pertama belum ada konsep koneksif, itu nggak ada gitu. Tapi itu bisa diturunkan dari pemikirannya Aristoteles tentang
subalternasi gitu, konsep-konsep subalternasi bisa diberikan, terus konsep jika maka yang kontradiktif gitu. Kalau bagi Aristoteles kan kalau kita di logika klasik teman-teman itu kayak misalkan jika ahnaf maka jika X adalah ahnaf maka X adalah bukan ahnaf gitu ya. Itu kan bukan kontradiksi ya. Tapi kalau bagi Aristoteles itu kontradiksi. Nah, itu nanti dikembangkan lebih lanjut di dalam sistem yang namanya koneksif. Nah, logika koneksif itu kita bisa melihat perkembangan dari sistemnya itu lewat situ. Dan itu kan nggak peduli dengan sejarah pemikiran dan bagaimana sebenarnya Aristoteles kok bisa menganggap apa pernyataan jika X ada ahnaf maka X adalah bukan ahnaf itu adalah suatu kontradiksi gitu. Jadi nggak peduli dengan sejarah pemikirnya gitu. Tapi cukup ke pemikirannya itu apa. Seperti itu. Ini untuk tuduhan anakronisme. Dan sebenarnya kalau misalnya kita ngomongin di anakronisme, yang dia posisinya Glock adalah ya memang, nah itu jawabannya Glock adalah iya memang pendekatan analitik cenderung anakronis ketika kita ngelihatnya di tiga aspek ini. Nah, terus Glock menunjukkan bahwa ya tapi secara umum yang dilakukan oleh psikoanalitik itu nggak hanya tiga ini. Justru malah yang populer itu bukan yang tiga ini. Ya tiga ini itu memang dilakuin tapi nggak selalu seperti ini. Ini ya. Jadi dia ngomongin di antiquarianism. Jadi antiquarianism itu gampangnya adalah orang-orang yang gampangnya orang-orang yang itulah orang-orang yang ini bukan anti strip quarianism ya, quarian terus isme bukan, tapi ini antik jadi antik quarian sama isme. Antiquarian itu orang-orang yang menganggap bahwa hal-hal yang antik itu suci. Terus versi anakronisme. Nah, yang sering digunakan oleh filsafat analitik, terutama atau sejarawan analitik itu bukan tiga tadi, bukan doksografi, bukan polemis, bukan proses spot. Itu cuma metode-metode yang digunakan oleh filsafat analitik gitu. Tapi yang mayoritas digunakan itu adalah berorientasi masalah, jadi problematik. Jadi bukan sekedar polemik, tapi historiografi problematik. Jadi sejarahnya itu dikulik berdasarkan problemnya. Dan ini kalau misalkan teman-teman mungkin kalau teman-teman tertarik gitu ya, coba kan kalau misalkan disertasi di luar negeri, kalau di Indonesia mah disertasi itu nggak bisa diakses publik. Kalian harus ke universitasnya atau minta orangnya gitu. Tapi kalau misalkan di luar negeri kayak di Chungji, CUNY gitu, City University of New York, iya, itu di situ teman-teman bisa ngecek disertasi dan itu di situ banyak kalau teman-teman perhatikan dan baca itu pendekatannya pasti awal-awal itu historiografi dulu pasti ada. Jadi ketika hendak membahas sesuatu pasti ada historiografinya itu di disertasinya itu. Dan itu orientasinya adalah masalah. Jadi melihat sejarah berdasarkan masalah tertentu. Jadi nggak semua sejarahnya itu dicari, nggak semua sejarahnya itu diceritakan, yang nggak relevan nggak dibahas. Gitu. Tapi masalahnya apa dulu? Misal tentang truth maker gitu, yang aku sendiri di tesis ketika aku baca itu historiografi soal problem truth maker, misalkan yang awalnya dari siapa? Bas Prapasan, terus akhirnya J. Breyer, dan ternyata ditarik lagi itu bisa sampai kan pembahasan soal pemisahan antara analitik dan sintetik. Nah, kayak gitu, jadi problem-problem tentang truth maker udah ada dan soal analitisitas terutamanya itu udah ada gitu. Dan itu dicarinya adalah problem-problem itu aja. Dan ini tujuannya adalah untuk memahami masalah itu. Nah, ini hanya memperoleh pelajaran filosofi yang substantif. Jadi substansinya adalah di problemnya. Jadi ketika filsuf analitik terutama itu menuliskan sejarah itu adalah selalu fokus pada substansinya. Ini jadi yang mayoritas dan ketika aku baca blog jujur dan aku juga ketika aku ngelakuin tesis ya ini memang sangat relate. Ketika baca-baca disertasi orang analitik ya. Jadi pendekatan ini tuh selalu bertanya tentang mengapa masalah tertentu itu muncul. Awalnya itu dari siapa sih? Dan kenapa
metode yang digunakan itu apa gitu, bagaimana caranya orang itu berargumen tentang masalah tertentu gitu, dan mengapa solusi tertentu itu menarik gitu atau ditarik gitu ya. Bagaimana jawaban-jawaban kan, terus itu bagaimana respon setelah kan. Jadi selalu historiografinya itu fokus kepada tematik masalah-masalah tertentu. Nah, ini perlu digarisbawahi juga bahwa historiografi berorientasi masalah itu tidak harus mengasumsikan kemajuan filosofis yang saya ya, tidak harus menganggap bahwa filsafat itu mengalami perkembangan, ya enggak. Tapi yang dihendaki apa ya, yang hendak dismantle, yang hendak diungkapkan atau dibongkar gitu dalam historiografinya itu adalah pertentangannya. Yang sebenarnya di sini mirip-mirip dengan luxografi sebenarnya, mirip-mirip dengan luxografi. Tapi tetap ada aspek-aspek yang ditambahkan, aspek kultural yang ditambahkan dan pemahaman yang lebih baik. Dan juga termasuk komentator-komentator yang juga dimasukkan dalam historiografi tersebut kan. Tentu pemikirannya kan pasti ada orang yang apa komentator gitu ya, komentator yang setara zamannya gitu ya, atau kolega-koleganya gitu atau murid-muridnya gitu, itu juga termasuk gitu kan. Nah, itu kan akhirnya fokusnya adalah pemahaman yang lebih baik gitu loh tentang masalah itu sendiri. Jadi kita nggak fokus lagi soal seluruh atau totalitas kultural gitu, nggak fokus lagi ke totalitas konteks gitu, tapi kita fokus ke konteks masalahnya. Nah, ini akhirnya ya masalah itu sendiri gitu, pengenalan terhadap masalahnya itu sendiri, misalkan konsep truth maker dan konsep analyticity gitu, itu bisa bertransformasi dari waktu ke waktu. Dan ini ditunjukkan lewat historiografi problematik atau problematik masalah. Dan ini pada akhirnya juga mengakui keterkaitan filsafat dengan konteks budayanya. Karena ketika mau nggak mau, karena mau nggak mau ketika suatu hal itu ada hubungannya dengan konteks budaya, kita harus membahas hal itu. Tapi masalahnya perlu ditekankan juga validitas klaim filosofisnya itu tidak relatif terhadap konteks historisnya. Hanya karena ada aspek historis tersebut terus dijustifikasi lewat konteksnya, ya enggak. Itu lebih ke sudut pandang historiografi ya. Kita menulis itu ya apa yang relevan, tapi bukan berarti kita menjustifikasi gitu ya. Ini sama kayak kita membaca sesuatu itu bukan berarti kita mengamininya. Bukan bukan karena kita mensitasi sesuatu kita atau menjelaskan sesuatu bukan berarti kita sepakat dengan apa yang kita sitasi. Kita bisa jadi mengkritisi meskipun ini sifatnya historiografi. Dan akhirnya kesimpulan umumnya yang ditarik oleh Grob ya, ketika ini adalah mayoritas yang dilakukan oleh secara aktif ya, ini nggak anakronisme sama sekali, karena tetap mengakui adanya konteks budaya yang ikut di dalamnya, tetap mengakui adanya konteks-konteks perdebatan yang sifatnya kronologikal, dan kita memahami perkembangan masalah filosofis secara kronologis juga. Nah, kita menulis historiografinya. Jadi pada akhirnya dia nyimpulin ya, kalau dari sini karena ini mayoritas, ya anakronisme bukanlah ciri khas filsafat analitik. Dia menekankan di situ. Nah, tapi kemudian dia mempertimbangkan adanya posisi yang disebut relativisme historis ya. Jadi relativisme historis ini itu adalah sejarah itu kan sifatnya relatif. Pembacaan sejarah itu sifatnya relatif. Sehingga cara-cara kita untuk melihatnya sebagai suatu masalah dari kronologikal itu juga nggak bisa. Nah, ini kemudian Grob mencoba menjelaskan tentang itu dan melakukan kritik terhadap relativisme historis. Jadi relativisme historis itu yang dianggap oleh Collingwood di bukunya ya, di Baker, Reed, Kendall, dan Rorty, itu gampangnya adalah menyatakan bahwa pernyataan filsuf masa lalu itu tidak dapat dipindahkan dari konteks aslinya ke idiom kontemporer atau ke bahasa-bahasa kontemporer. Nah, ini tidak dapat dipindahkan ini berarti sifatnya semantik ya. Nah, kenapa nggak bisa? Karena akan kehilangan maknanya gitu. Karena bisa jadi orang-orang yang di masa lalu itu kan punya pemaknaan sendiri gitu ya, biasanya kan kayak gitu ya, punya pemaknaan sendiri secara term, dan itu
karena adanya perbedaan itu ketika kita mencoba untuk nge-track itu juga ya nggak bisa gitu. Dia harus refernya tetap ke konteks aslinya gitu. Sehingga konsekuensinya adalah ketika itu kehilangan makna gitu, ketika kita geser gitu, kita geser konteksnya, itu jadinya akan sering terjadi inkomensurabilitas. Inkomensurability itu gampangnya adalah tidak dapat diperbandingkan karena tidak dapat diukur gitu perbandingan. Atau simply aku bisa bilang sini nggak bisa dinilai secara objektif dari sudut pandang yang netral. Nah, dari sini kita bisa pecah jadi dua sebenarnya. Jadi yang pertama itu adalah yang semantik, yang tidak dapat dipindahkan. Ini tidak dapat dipindahkan dari konteks aslinya ke idiom kontemporer. Nah, ini bisa dibilang sebagai yang semantik. Nah, terus setelah itu nanti ada juga yang soal dinilai secara objektif dari sudut pandang netral, ini yang soal epistemik. Jadi sebenarnya ada dua bentuk inkomensurabilitas dari argumen relativisme. Semantik itu gampangnya ya ini soal bagaimana pemaknaan itu, karena maknanya akan hilang dan berbeda gitu ya. Jadi analitisitas yang dimaksud oleh Kant di masa lalu itu beda dengan analitisitas yang dimaksud oleh orang yang mungkin lahir selanjutnya, ini misal Baswell Bracken segala gitu. Nah ini bagi Glock inkomensurabilitas semantik itu bermasalah. Kenapa? Karena jadinya studi masa lalu sia-sia dong. Jadinya nggak bisa ngeliat masa lalu. Orang kita kan hidup di konteks sekarang. Nggak tahu mungkin kalau ada orang-orang yang hidup di konteks masa lalu sampai sekarang ya. Jadi kan kalau misalkan kita mau baca Aristoteles ya kan orang yang hidup zaman Aristoteles kan udah mati semua ya istilahnya. Ya bisa bilang. Ya kalau seperti itu berarti kita nggak benar-benar tahu dong gitu kan. Ya kalau kayak gitu jadi sia-sia. Justru malah histori secara umum itu sia-sia gitu. Terus kenapa uh, uh, kalau misalkan relativisme historis digunakan gitu jadinya kayak misalkan yang intrinsik dan yang lainnya juga percuma, bahkan dijadikan instrumen juga sia-sia, jadi sia-sia secara total gitu ya. Nah ini akhirnya bagi Glock kita dapat memahami dan menilai klaim masa lalu itu secara rasional tetap gitu. Meskipun dari perspektif kontemporer ya mungkin dengan modifikasi konseptual. Jadi istilahnya problem semantik secara historis itu ya bisa diakalin sebenarnya gitu, bukan masalah yang berarti gitu ya. Selama kita punya data-data yang lengkap, punya pendekatan-pendekatan yang lebih rigid gitu terhadap masa lalu itu, ya kita bisa dong gitu, secara rasional itu melihatnya dari perspektif kontemporer berdasarkan membaca teks-teksnya itu dan memperbandingkan satu sama lain gitu ya. Kita bisa memahaminya. Meskipun ada perbedaan antara Kant gitu ya atau antara Aristoteles mungkin dengan pembaca-pembacanya atau penerus neo-aristotelian itu misalnya yang baru-baru ini ada gitu ya, neo-aristotelian. Misalkan tentang masalah yang disebut substansi, ya kita tetap bisa menilai uh, secara rasional yang dimaksud substansi oleh Aristoteles dan yang dimaksud substansi oleh yang Aristotelian itu perbedaannya di mana, gitu, atau ada persamaannya di mana. Tapi perspektif kontemporer yang ada sekarang. Gitu. Jadi di sini istilahnya kalau ngomongin semantik ini bunuh diri istilahnya kalau kita ngomongin semantik. Itu malah histori nggak pernah ada gitu. Kita nggak pernah bisa mengakses histori. Terus ada juga kemudian yang ngomongin di sini tidak dapat dinilai secara objektif oleh sudut pandang netral, ini bisa dibilang sebagai inkomensurabilitas epistemik. Maksudnya adalah tentang pengetahuan ya. Ya sebenarnya sama lah istilahnya karena kita nggak bisa ada sudut pandang netral gitu. Karena itu sekali lagi argumennya relativisme kan kayak kita hidup di zaman yang berbeda gitu kan. Nah itu akhirnya kayak tentang kenetralan itu ya nggak bisa karena kita kan selalu condong kepada ya itu kita di konteks sekarang. Kita nggak benar-benar netral gitu kita melihat kondisi filosofis, terutama dari periode yang berbeda gitu. Nah ini bagi Glock, relativistik ini self-refuting. Kok bisa self-refuting?
kan problemnya adalah kita ngomongin soal bagaimana kita bisa memahami secara tentang aspek-aspek epistemik dan tolak ukur yang sifatnya netral. Terus misalkan pandangan relativisme sendiri itu kayak gimana? Pertanyaannya. Misalkan pandangan tentang relativis orang-orang relativis di masa lalu, gitu, misal. Nah itu berarti kan nggak bisa memahami. Berarti terus yang disebut relativistik itu apa di sini? Akhirnya self-refuting. Ya sebenarnya kita tetap bisa memahami ya, orang-orang orang-orang skeptis dan relativis ya. Kayak Karedes gitu misalnya kan. Ya kita bisa memahami mereka. Nah, kita bisa juga melihatnya atau memperbandingkannya di sudut pandang netral juga. Dalam arti apa yang diungkapkan oleh mereka dan apa yang diungkapkan oleh orang yang ada di sekarang itu tinggal kita perbandingkan aja. Nah, ujuk-ujuk kita berarti nggak bisa memahami itu, nggak bisa membandingkan itu atau menilai itu secara objektif dari sudut pandang netral. Ya netralitas itu ya lagi-lagi adalah soal bagaimana kita berani untuk membuka semuanya gitu. Ada yang tutupin itu udah sifatnya netral gitu. Kita berarti berani untuk mengungkapkan semuanya. Nggak ada yang dipelintir-pelintir pun itu ya udah bisa kita bilang netral gitu. Dan jagian juga seperti yang aku bilang tadi, memahami konteks itu kan nggak berarti harus menerima gitu ya, harus menerima pemikirannya gitu. Dan itu juga nggak menghilangkan kemungkinan penilaian rasional gitu ketika kita udah memahami konteksnya dan memperbandingkannya dengan komentator-komentator yang lain gitu ya. Jadi ya nggak bisa kita bilang bahwa tidak ada titik pandang yang netral gitu pada kutip. Dan tuduhan inkomensurabilitas ini yang epistemik ini itu question begging. Akhirnya nggak ada kontinuitas untuk debat rasional dong. Akhirnya komentator-komentator yang ada di apa ya yang mungkin hidup di zaman yang sama gitu atau relatif dekat gitu. Kan kalau misalkan hidup di zaman yang relatif dekat kan nggak beda jauh ya konteks kehidupan ini. Kalau kayak gitu kan jadi nggak bisa juga gitu kan harusnya. Artinya nggak bisa continue gitu debat rasional. Komentator yang nggak bisa, terus mungkin sama filsuf yang ngeritik gitu itu juga nggak bisa juga dong. Jangan. Akhirnya jadi absurd semua gitu kan. Nah dia juga menunjukkan bahwa ya filsuf analitik dengan historiografi berbasis problem gitu, berbasis masalah itu menunjukkan bahwa hal itu mungkin aja kita tetap melihatnya selama kita melihatnya secara holistik. Kita bisa bilang holistik tapi yang enggak totalitas. Kalau totalitas ya berarti semuanya, semua konteksnya dong. Tapi sebenarnya holistik yang sifatnya relevan. Semua yang relevan itu harus masuk. Semua yang berhubungan dan semua yang dijadikan dasar di situ, terutama misalkan kayak dari filsuf yang mungkin melihatnya dari sudut pandang yang sifatnya kultural gitu, terutama ya filsuf yang kultural. Berarti konteks-konteks itu tetap harus diungkapkan gitu, karena menjadi dasar dari uh, pemikirannya. Nah ini kritik untuk relativisme historis. Jadi apa ya istilahnya? Ya mungkin salah satunya ketika aku membaca itu ya orang-orang yang antiquarian itu bisa jatuh ke yang relativis ini. Karena yang relativis akhirnya kayak masa lalu itu satu hal yang sakral gitu harus diperbincangkan dengan secara total gitu ya, secara totalitas bahkan untuk hal-hal yang tidak penting juga gitu. Untuk anekdot mungkin anekdot yang sangat jauh gitu ya tentang yang hal sifatnya mungkin tongkrongan kopi juga harus dicariin semuanya gitu. Itu adalah suatu hal yang sifatnya sakral untuk pemikirannya gitu. Padahal ya kalau dari posisinya Glock itu posisinya Glock adalah ya enggak se ekstrim itu juga. Ya sejauh dia relevan yang kita masukkan. Dan ketika klaim bahwa filsafat analitik itu anakronistik ya enggak juga. Meskipun Glock sendiri juga mengamini bahwa yang 3 di awal gitu ada juga filsuf yang melakukan metode yang 3 di awal kayak polemis, Rorschach, terus dengan doxografi, yaitu juga istilahnya uh, memang dia anakronistik. Kemudian kita masuk ke hermeneutic equity. Nah ini sebenarnya di sini Glock itu lebih ke apa ya sifatnya ya, lebih
reflektif, dalam arti juga sebagai suatu bentuk otokritik sekaligus apa yang bisa kita pelajari dari teman-teman hermeneutik, dari filsafat hermeneutis gitu. Pertama dia nanti akan membahas soal Gadamer, apa yang bisa dipelajari untuk filsafat analitik terutama. Jadi di sini kayaknya memang meskipun filsafat analitik ada problem ada historiografi berbasis problem, juga kita perlu belajar dari teman-teman yang itu. Nah, itu kan tadi kan kita udah bilang soal tentang penilaian masa lalu ya, yang di relativisme tadi ya. Nah, kalau bagi Glock itu tidak ada argumen yang kuat untuk menentang proyek analitik untuk menilai teori-teori filosofi kuno berdasarkan kebenaran dan kekuatannya. Sejauh kita tetap memasukkan aspek historis yang relevan gitu ya. Kalau misalkan kita pakai relativis ya itu terlalu kuat juga gitu. Tetapi kita bisa bilang bahwa sikap netral saja nggak cukup, karena mau nggak mau kan sejarawan atau filsuf itu punya, untuk kalian kita sendiri lah, itu punya pemahaman masing-masing gitu ya, punya posisi masing-masing, punya konteks background kita masing-masing gitu. Jadi netral itu sendiri itu sebenarnya ya nggak bisa dilakukan secara total juga. Jadi meskipun kita ngeklaim bahwa kita melihatnya secara netral itu nggak cukup. Jadi kalau bagi Glock, kita perlu memiliki pemahaman yang tulus ya, atau honest, yang jujur tentang masalah filosofi. Jadi kejujuran ini adalah kejujuran yang sifatnya pribadi juga. Jadi kita sebagai filsuf gitu, pertama untuk analitik harus jujur gitu. Ya kalau misalkan dia nggak sepakat dengan satu filsuf di masa lalu, ya bilang gitu. dan argumennya apa, sikapnya seperti apa, ini juga harus tulus. Justru di situ akhirnya objektivitas itu akan muncul sendiri. Dalam arti selama bukan sentimen doang ya, ini mah orang nomor ya kalau gitu ya nggak akan kita objektif. Tapi seenggaknya kita mengungkapkan ketidaksepakatannya di mana, gitu. Sikap kita seperti apa, argumennya apa, gitu. Kan itu udah nanti akan dengan sendirinya adalah netral gitu ya. Netral dalam arti, oh berarti berbasis argumentatif ya itu bisa dikritik ulang. Gitu. Nah kemudian ketidakcukupan ini gitu dan ketulusan atau kejujuran itu ya oke lah kita bisa bilang itu suatu term, tapi kan kita perlu sebuah prinsip. Nah kemudian Glock itu membandingkan antara prinsip equity itu dengan prinsip charity. Prinsip equity itu atau prinsip kesetaraan ya, atau keadilan. Aku sengaja nggak terjemahin ke bahasa Indonesia di sini. Nah, emang cukup susah untuk mengumpulkan kayak charity itu apa sih, masa amal gitu ya. Jadi istilahnya equity versus charity. Nah itu equity itu konsep yang diangkat oleh terutama di hermeneutik. Sementara charity itu biasanya diangkat oleh teman-teman filsafat analitik. Nah, equity itu berarti adalah penulis teks dianggap rasional selama belum terbukti sebaliknya. Jadi istilahnya ketika kita membaca sesuatu, membaca teks historis, termasuk historisnya, itu kita harus menganggap bahwa sang penulis atau sang filsuf atau siapapun itu dianggap rasional selama kita selama belum terbukti sebaliknya, kita dia rasional. Nah, sebentar kalau dari sudut pandang yang charity, itu teks itu istilahnya gampangnya adalah gini, kerendah hatian charity itu gampang. Jadi ketika kita membaca teks, terus kita nggak ngerti di teksnya seperti apa, itu bukan berarti teks tersebut salah. Jadi suatu hal yang nggak bisa dimengerti atau satu hal yang nggak bisa dipahami itu bukan berarti tulisannya itu salah dan harus dibuang gitu ya. Jadi ini istilahnya prinsip charity ini prinsip yang mungkin merevitalisasi lagi soal analitik yang sebelumnya kayak mengkritik kontinental kayak kamu bisa dibaca dan sebagainya, justru malah soal analitik akhirnya di akhir-akhir ini juga mengakui adanya prinsip charity ya, kita harus meskipun mungkin teks-teks itu nggak bisa dipahami itu udah susah untuk dipahami, bukan berarti tulisan-tulisan mereka salah. Nah bagi Glock
istilah equity itu lebih kuat daripada sekedar charity, daripada charity. Karena lebih kuat di sini adalah lebih menguntungkan. Karena nggak ada kesan bahwa penafsir itu perlu menunjukkan kesabaran moral atau bukti. Seakan-akan kalau di charity kan kita kayak ada kesabaran moral gitu ya. Kalau ada orang yang ngomong gak jelas gitu kayak, oh iya ya kita asumsikan, oh mungkin dia apa hendak mengungkapkan sesuatu gitu, tapi dia susah untuk mengungkapkannya gitu ya, kayak charity kan kayak gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan equity kan kayak ya kita tetap asumsikan itu yang nulis atau yang ngomong ini rasional gitu. Jadi sebetulnya teksnya itu bisa dipahami. Nah, tapi kata equity atau istilahnya itu lebih enakan equity. Dan bagi Glock sendiri, equity dan charity itu sebenarnya mirip. Karena pada akhirnya menganggap rasional itu menganggap bahwa apa yang diungkapkan itu dapat dimengerti gitu ya. Nah, sementara charity itu sifatnya juga untuk suatu hal itu kita bukan berarti salah, itu berarti ada some truth di dalamnya, berarti istilahnya penulisnya itu have some rationality, some beberapa pertimbangan yang logis gitu ya, istilahnya. Nah, kemudian Glock juga istilahnya karena dia bagi dia equity itu dianggap sama, terus termnya yang equity itu lebih kuat, itu dia memakai term equity. Nah, equity itu ada 3 dimensi. Jadi pertama adalah mengasumsikan pandangan yang diungkapkan secara umum itu benar. Jadi ketika kita membaca sesuatu dan konteks sejarahnya, kita asumsikan bahwa yang diungkapkan itu benar. Terus yang kedua adalah mengasumsikan bahwa pandangan yang dituliskan itu secara umum koheren. Yang ketiga adalah mengasumsikan teks sesuai dengan tujuan penulis. Jadi istilahnya yang pertama ya apapun yang diomongkan itu ya benar. Kita harus asumsiin itu dari awal gitu sebagai asumsi ya sebelum terbukti sebaliknya. Terus yang kedua juga harus koheren, jadi antara satu teks bagian teks dengan yang lainnya itu juga harus berhubungan satu sama lain gitu dan jelas alurnya. Terus ya, mengasumsikan bahwa teks sesuai dengan tujuan penulis. Nah sebenarnya 3 ini kan bisa overweight yang 2 sama yang 1 ya. Dalam arti ketika ada teks yang istilahnya apa chaos gitu mungkin yang susah untuk dibaca, sebenarnya ada tujuan tertentu gitu. Karena kita mengasumsikan bahwa teks mulai dengan tujuan penulis. Jadi sebenarnya ada tujuan tertentu kenapa teks itu dibentuk seperti itu gitu kan atau ditulis seperti itu. Istilahnya juga kita rendah hati gitu ya di titik ini karena kita mengasumsikan hal ini terlalu ada tujuan tertentu gitu ya. Kita hendak menemukan tujuan-tujuan itu gitu ya. Nah, di lain sisi juga equity itu menuntut presumpsi yang dapat keliru tentang rasionalitas ini ya. Berarti selama belum terbukti sebaliknya. Jadi sebenarnya ada presumpsi di situ. Jadi rasionalitas itu sendiri juga bisa keliru. Yang dapat salah dalam kasus-kasus spesifik. Nah, ini akhirnya membuat prinsip equity ini untuk melakukan penilaian kritis terhadap teori masa lalu itu jadi cukup fleksibel yang bisa kita otak-atik tergantung kebutuhan istilahnya. Ya memang sifatnya ad hoc. Tapi kemudian dari analitik sendiri tentang charity itu ada yang dinamakan prinsip memaksimalkan kesepakatan. Nah, prinsip memaksimalkan kesepakatan itu gampangnya adalah gimana caranya kita sepakat dengan tulisan itu. Gitu. Jadi kita menginterpretasikan sesuatu itu kita asumsikan bahwa yang menulis teks atau yang berbicara gitu itu sepakat dengan pemikiran kita. Dalam arti kita punya keyakinan yang sama dulu gitu. Dan gimana caranya kita punya keyakinan yang sama jika kita baca dan ini cukup bisa dibilang rendah hati. Jadi kalau dari situ akhirnya kita nggak serta merta ngejudge teks begitu saja gitu ya. Karena kita memaksimalkan kesepakatannya. Oh mungkin yang dimaksud dia itu seperti ini gitu ya. Ketika ngomong sesuatu gitu. Nah itu yang jadi ini kalau ini Glock mengkritik charity, makanya kenapa Glock bilang equity itu lebih kuat, ternyata di beberapa paragraf selanjutnya dia justru malah mengkritik charity. Nah di titik ini justru malah Glock nggak membela
analitik, gitu, bisa dibilang. Justru malah membela konsep hermeneutik yang kontinental ya sifatnya. Prinsip-prinsip yang diomongin oleh kontinental itu. Karena memaksimalkan kesepakatan ini sangat general. Dan justru malah menyesatkan gitu dalam komunikasi sehari-hari, terutama ketika kita membaca teks. Nah, contohnya itu ya bisa kita bilang, misalkan ada orang bilang bahwa bumi itu datar, ya. Misalkan orang bilang, oh bumi itu datar. Terus bagaimana caranya kita memaksimalkan kesepakatan? Oh, yang dia maksud bumi beda dong dengan yang kita maksud bumi, gitu, misalkan. Kita bisa kayak gitu ya untuk memaksimalkan kesepakatan. Ya mungkin maksud buminya beda, ya akhirnya kita bisa sepakat di situ. Bumi itu datar, tapi bumi yang beda yang kita omongin. Gitu. Yang maksud bumi. Tapi kan ini jadinya jadi salah tafsir. Bisa aja gitu seorang percaya bumi itu datar dan masih merujuk pada bumi yang kita hidupi ini. Jadi secara saintifik itu ya wrong. Jadi menganut memaksimalkan kesepakatan di sini bermasalah. Nah ini akhirnya dia makanya dia bilang sebenarnya kenapa akhirnya alasannya dia bilang lebih kuat di situ. Karena pada akhirnya juga ChatGPT ada problem juga. Nah akhirnya juga secara kronistik akan menganggap teks kuno memiliki wawasan modern juga. Siapa tahu teks yang ngomongin soal bumi itu datar itu teks di masa lalu, ya kan? Yang mana mereka belum paham juga, nggak ada alat, nggak ada approach untuk memahami bahwa bumi itu bulat, gitu. Makanya bulat tepat, gitu. Belum ada approach tersebut. Ya karena belum ada approach tersebut, ya memang nggak ada ruang bagi mereka untuk memahami. Ini objectively speaking. Apalagi kalau misalnya kita ngomongin teks-teks agama, ya kita tahu sendiri. Ya kan kayak bahkan dulu sampai kejadian kayak apa tentang masalah misalkan yang menjadi pusat kota Surya gitu ya, banyak orang-orang dibunuh gitu misalkan. Itu kan kayak ya di zaman itu memang orang-orang tahunya teksnya cuma itu gitu. Jadi masalahnya kita nggak bisa serta-merta memaksimalkan kesepakatan terus mengotak-atik makna mereka ya, jadi kacau. Gitu. Nah itu penolakan terhadap jadinya di situ. Jadi di titik ini Glock justru malah sepakat dengan equity atau konsepnya orang-orang hermeneutik dan di satu titik aku juga sepakat juga sih dengan posisinya Glock juga dalam arti tapi sayangnya Glock tidak mendetailkan yang charity dia cuma pembacaan tuh ya dia cuma ngomongin soal maximizing agreement yang menurutku harusnya ada explore lebih lanjut lah soal charity ini dan bagaimana charity itu bekerja dibandingkan dengan equity. Tapi si Glock sendiri istilahnya langsung kesimpulannya ke sini. Itu menurutku masih kurang serp lah pribadi lah. Tapi seenggaknya bisa diterima sejauh kita menganggap bahwa equity dan charity itu equals kecuali prinsip maksimal kesepakatan. Nah dari situ akhirnya Glock melanjutkan ya soal tantangan unik yang diberikan oleh teks-teks filsafat terhadap prinsip equity. Dan apa yang sebenarnya bisa dipelajari juga untuk filsafat analitik soal prinsip equity gitu ya. Problem pertama adalah perdebatan filosofis seringkali bersifat fundamental dan berkaitan dengan pemahaman konsep atau istilah, bukan kesalahan faktual. Jadi sebenarnya prinsip pertama ini juga susah gitu untuk diomongin ketika kita baca teks kita anggap bahwa pandangannya benar. Masalahnya kan filsafat ini bukan soal faktual doang, tapi juga sebagian besar itu sebagian besar itu lebih ke konseptual yang sifatnya abstrak. Jadi faktualitas itu kadang-kadang seringkali tidak relevan di situ karena sifatnya abstraksi ya. Dan di situ yang akhirnya kita bisa bilang bahwa asumsi kebenaran itu asumsi pertama dari equity juga bisa keliru. Jadi tergantung types-nya dulu, tipenya seperti apa. Dan kita bisa asumsikan bahwa benar itu ketika ngomongin faktual. Nah itu kalau ngomongin konseptual lagi ya kita perlu tolak ukur yang berbeda. Dan ini meskipun tidak dapat dihindari juga inkoherensi dan inkonsistensi eksplisit itu dapat muncul dalam teks gitu, teks filosofis gitu. Karena itu berbagai alasan.
Misalkan kan nulis itu kan ada yang kita ada tahap komposisinya dulu, terus ada yang hal yang nggak sengaja mungkin silap gitu atau kesalahan penulisan gitu ya. Dan ini kalau nggak salah itu contoh yang dia gunakan itu kan di apa Pure Reason. Terus dia bilang kan itu di satu halaman itu ngomong bahwa apa pernyataan tanda kutip ini suatu hal yang berubah itu pasti punya sebab. Itu pernyataan itu adalah pernyataan sintetik uh, tidak murni, ya non pure saya. Pernyataan sintetik yang tidak murni. Nah kemudian di teks selanjutnya itu kalau nggak salah itu sintetik murni, ya. Dan itu yang jadi hal yang kita bisa bilang loh kok kontradiktif gitu ya. Tapi kan kita bisa bilang kalau itu ya mungkin kesalahan percetakan. Kita tinggal ngecek aja gitu, ngecek dalam arti di versi-versi lain seperti apa. Ya kan? Ya, penerbitan buku kan nggak semua sekali gitu. Jadi ada di selanjutnya yang udah direvisi. Nah di sini akhirnya asumsi koheren gitu maupun kesesuaian yang ketiga juga bisa jadi keliru karena ada problem-problem yang sifatnya ketidaksengajaan. Yang justru malah satu hal yang typo yang mengubah makna secara total itu yang jadi masalah di sini kan. Jadi ya tantangan-tantangan uniknya ya teks filosofi itu. Apalagi kalau kita ngomongin teks-teks yang belum belum bisa kita akses gitu. Misalkan teks-teks yang sangat susah untuk dibaca. Mungkin orang-orang filologi mungkin ya. Nah itu tantangannya diduga gitu kan. Ini juga tantangan ini muncul. Akhirnya posisinya Glock adalah lebih ke equity yang sifatnya moderat. Kalau kita hendak membaca teks. Jadi ini bisa bisa dibilang posisi yang bagaimana seorang seorang detik itu membaca teks itu kita bisa mengikuti equity yang moderat. Jadi ketika kita bisa bersikap moderat itu memungkinkan kita untuk mendiagnosis inkonsistensi daripada memaksakan revisi interpretasi yang rumit. Oh, enggak, ini yang dimaksud kan ini ngomong pure dan non pure ini kenapa bisa kontradiksi ini adalah sebuah dialektika nggak bisa harus kayak gitu, harus sekompleks itu ketika kita melihat teks yang ternyata klaimnya berbeda atau kontradiktif. Ya tergantung aja, kita cek dulu itu beneran beneran kayak gitu atau enggak, atau ada penjelasan lanjutnya. Kalau misalkan kan serius gitu, seharusnya ada penjelasan lanjutan dong. Seenggaknya kan bilang iya, aku sebelumnya itu sudah bilang kalau itu sintetik tidak murni, tapi sekarang aku bilang sintetik murni. Oh berarti beneran, berarti kan serius gitu. Tinggal gitu aja gitu. Nggak harus kita semuanya itu soal interpretasi dan menganggap teks itu benar-benar seperti itu juga. Terus berbagai aspek equity itu dapat pertentangan, ya, seperti yang dijelaskan itu. Bisa jadi kayak ada kita bisa membuang kebenaran untuk mempertahankan koherensinya atau membuang koherensi untuk mempertahankan kebenarannya gitu ya, kebenaran faktual yang teksnya gitu. Dan pada akhirnya juga equity disesuaikan dengan teks dan penulis secara individual bagaimana kita membacanya gitu. Ini yang jadi posisinya Glock. Nah, terutama Glock kemudian ngomongin soal keterbitan kritis. Ini agar filsafat analitik itu harus belajar dari hermeneutika Gadamer. Jadi memahami suatu teks itu memerlukan keterkaitannya dengan istilah, minat, dan keyakinan kita sendiri gitu ya. Tapi tidak harus memproyeksikan sebagian besar keyakinan kita ke dalam teks. Jadi kayak ada semacam singgungan, semacam tabrakan antara apa yang dimunculkan oleh teks dengan apa yang kita yakini atau prejudgment itu. Nah, yang kemudian yang disebut oleh Gadamer adalah fusion of horizon. Sebenarnya pembacaan soal teks itu adalah menggabungkan horizon-horizon sejauh apa kita memandang dunia ini gitu ya. Horizon kan kayak ujung pandangan kita ya, itu ada belum bergabung gitu teks itu dengan pemikiran kita saling saling mengkritik satu sama lain kayak gitu. Jadi nggak harus memproyeksikan keyakinan kita doang, tapi teks itu juga bisa mempengaruhi atau merubah keyakinan kita. Jadi teks itu harus dianggap sebagai tantangan filosofis gitu. Yang mana teks itu juga bisa mempertanyakan pemahaman kita sendiri dan prasangka kita dan memungkinkan revisi interpretasi atau prasangka atau prejudgment.
Nah, terutama untuk mengonfirmasi kekeliruan kita gitu, atau kesalahan-kesalahan yang pernah terjadi di masa lalu gitu ya. Itu juga uh, bisa sebagai tantangan. Dan bagi Klopp, filsuf analitik itu harus belajar dari teks dengan menganggapnya serius sebagai isu-isu yang substantif dan menilai validitas klaim yang diperiksa halnya dalam ilmu pengetahuan. Jadi untuk metode atau pendekatan kita filsuf analitik ya ini ya akhirnya si Glock justru malah merekomendasikan untuk kita harus belajar gitu. Jadi di sisi ini memang yang cukup lemah gitu filsuf analitik ya. Karena kadang-kadang kita melakukan analisis yang apa ya, filsuf analitik itu kombatif loh bisa aku bilang. Kombatif dalam arti kayak orang tempur gitu kalau misalkan udah berfilsafat gitu. Kritik bla 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 langsung argumennya dibongkar premis 1, premis 2, premis 3 kayak gitu ya. Jadi nggak mencoba untuk menganggapnya sebagai tantangan gitu. Suatu hal yang menantang pemahaman kita juga gitu. Kayak misalkan yang mode-modenya Russell, mode-mode kombatif terus ya. Kayak di Aristoteles itu disikat itu apa disikat Hegel sikat dulunya itu. Makanya ada beberapa hal yang kita bisa belajar gitu. Nah itu yang di ungkapan oleh Block kita nggak bisa mode kombatif terus-terusan. Ada momen di mana kita kombatif, ada momen di mana filsuf analitik juga harus mencoba untuk memahami, tapi secara substantif tetap. Jadi sebenarnya yang diomongin tadi tentang berbasis sejarah itu menjadi dasar. Dan ini akhirnya jadi semacam ilmu pengetahuan lah, gitu. Ilmu pengetahuan untuk understanding, untuk memahami. Dan pada akhirnya kita harus memperlakukan teks filosofis itu subspecie eternitatis atau melihatnya itu memperlakukannya dari sudut pandang keabadian gitu kan begitu. Maksudnya seperti apa? Maksudnya akhirnya ya teks itu mau kayak gimana pun kita harus melihatnya dan berbicara tentangnya itu dengan suara kita sendiri gitu. Dengan posisi kita sendiri. Dan karena orang lain juga bisa membaca itu dari posisi mereka sendiri. Dan visual analis juga harus menyadari kemungkinan kesalahan dan justru malah harus siap menguji pemahaman dan menguji keyakinan gitu, keyakinan kita ketika kita membaca pemikiran tertentu itu dari prosesnya. Ya akhirnya ya mode-mode kombatif itu ya akhirnya bukan mode-mode di mana udah mungkin berarti ini pasti salah total ya enggak juga gitu. Jadi harus siap untuk bahwa interpretasinya keliru dan kritiknya juga keliru. Ini akhirnya ditekankan oleh Glock dan aku melihatnya di subbab ini justru Glock melihat ada yang kita bisa pelajari dari pesawat kontinental dari orang-orang itu. Tapi akhirnya kesimpulan akhirnya ya tetap seperti yang kita tahu ini untuk kesimpulan bab 4 ya, terutama baik historiofobia gitu maupun anakronisme itu bukan ciri pembeda filsafat analitik. Ya mungkin ada beberapa filsuf yang historiofobia kita tahu kayak Quine dan kawan-kawan gitu. Terus anakronisme juga gitu, historiografinya seperti yang dilakukan oleh Sol gitu atau Dumet dan yang lain-lain gitu ya. Meskipun begitu dia nggak membedakan menjadi ciri-ciri yang bisa dibilang oh ini filsuf analitik nih. Nah kesimpulan akhirnya itu yang cukup meskipun udah di subbab 4 gitu di Glock istilahnya kan di subbab 4 kan dia coba untuk melihat apa orang-orang koordinator ini konsepnya ada benarnya loh gitu ya. Tapi dia bilang bahwa penolakan beberapa atau banyak filsuf analitik terhadap ekses historisisme gitu. Kayak misalkan historisisme intrinsik, nilai instrumental itu yang di subbab pertama dua itu yang beribat pertama kita udah bahas. Terus soal relativisme dan charity yang tidak diskriminatif atau yang tadi memaksimalkan kesepakatan. Kalau bagi Glock adalah hal yang benar atau dapat dibenarkan. Dia pakai term on the side of the angels. Jadi bagi dia bagaimanapun meskipun ada hal-hal yang bisa kita pelajarin juga gitu dari anak-anak dari teman-teman kontinental, tapi sebenarnya penolakan terhadap ini gitu, penolakan terhadap ini itu hal yang dapat dibenarkan. Terutama charity yang sifatnya tidak diskriminatif ini kan biaya penolakannya dari teman-teman meskipun analitik sendiri maupun dari hermeneutik ya.
Terus yang ini kan juga ada dari kontinental, jadi ada beberapa persoalan kritik terhadap ini juga bisa dibenarkan. Jadi tetap akhirnya posisinya Glock kayak yang dia omongin TK juga ada benarnya. Gitu. Itu aja sih yang menurutku dari kesimpulan ini, kayak meskipun dia mencoba untuk nge-tone down apa tulisannya, dalam arti kita bisa loh ada yang dipelajarin dari kontinental, terus pas di kesimpulan dibalikin lagi, dikombatin lagi, dibalikin. Tapi ya bagaimanapun kritik-kritik terhadap kontinental itu tanda kutip ya, yang semua intrinsik, terus relativis historis, terus instrumental, instrumental ini tapi dari pragmatik ya, itu ada benarnya juga on the side of the angels. Ya mode-mode yang dilakukan blog itu kayak apa ya, cara menulisnya itu bergelombang gitu lah, mencoba untuk tone down terus naikin lagi di akhir, di pembentuk bab 4 ini. Mungkin ini udah kelebihan ya, hampir 10 menit, pas dari 1 jam. Ini sebenarnya mungkin gue kembaliin ke Bung Akil. Oke, dari jelasin ya tadi ya soal banyak sih, soal equality sama apa? Satu lagi sama Charity. charity, equalisme charity dalam penafsiran gitu, dan posisinya Glock seperti apa gitu. Dan ternyata kalau dilihat pun jawabannya nggak, kita masih belum dapat jawaban yang terang gitu ya. Jadi mungkin dari Bung Ahnaf sendiri mungkin bisa meringkas diskusi tadi dalam apa ya, dalam satu paragraf atau satu pernyataan, atau mungkin 2-3 pernyataan ya, yang mungkin bisa supaya bisa diikuti sama teman-teman gitu, yang baru datang juga bisa diikuti gitu. Oke, ini yang yang anakronistik kan. Ya kalau untuk anakronistik ya kita bisa bilang bahwa in general, meskipun ada beberapa filsuf analitik yang memang anakronistik, dalam arti anakronistik ini menyamaratakan yang masa lalu dengan masa kini, tapi filsuf analitik nggak semuanya seperti itu. Dan justru malah mayoritasnya filsuf analitik itu lebih ke historiografi yang sifatnya problem based, berbasis masalah. Jadi fokusnya tetap ke berbasis masalah dan mengakui adanya kultur. Sehingga di titik itu anakronisme itu udah bukan argumen. Tapi di sisi bukan argumen untuk menyatakan bahwa ciri dari filsafat analitik itu adalah anakronistik, itu udah ditolak dari fakta itu. Kemudian setelah itu tentang bagaimana kita membaca gitu ya, terutama misalkan dari kritik-kritik relativis gitu, bagaimana kita nggak bisa membaca atau memahami masa lalu, itu yang nggak bisa, karena kalau gitu akhirnya kontinuitasnya hilang gitu, istilah gampangnya kayak gitu ya. Dan kita punya perbedaan konteks ya, kita tinggal membaca teks yang lebih banyak lagi itu untuk kita bisa relate, terutama soal-soal komentari orang-orang lain gitu, yang ada di zaman yang tidak cukup jauh itu berbeda. Itu kemudian ya yang ketiga itu adalah soal equity. Soal equity ini adalah bagaimana filsuf analitik itu membaca masa lalunya gitu. Dalam arti ada hal-hal yang bisa kita pelajarin dari filsafat kontinental gitu loh bagi Block. Yang kita bisa pelajari itu adalah itu tadi, kita pakai prinsip equity, namun prinsip equity yang sifatnya moderat. Moderat itu berarti kita ya memang menganggap suatu itu benar, suatu teks itu benar, tapi yang nggak selalu gitu, selamanya seperti itu. Dan kita menganggap itu koheren, dan nggak selalu juga karena bisa ada kesalahan. Jadi ya itu tergantung tanda kutip kemampuan teman-teman saat membaca itu dan mengidentifikasi gitu. Jadi ada sedikit yang sifatnya keahlian ya, aku bisa bilang ya, keahlian yang relevan gitu untuk di masalah pembacaan dan penilaian soal masa lalunya. Nah itu akhirnya kalau aku melihatnya yang posisinya Glock adalah dia sepakat bahwa untuk di titik penilaian itu filsafat kontinental itu memang lebih unggul daripada filsafat analitik, karena filsafat analitik itu cenderung kombatif dan argumentatif gitu ya. Itu terus ya udah, berarti di subbab ini akhirnya yang keempat bisa disimpulkan baik historiofobia seperti yang di subbab 1-2,
terus maupun anakronisme yang disupport 3 sama 4 itu nggak bisa dijadikan ciri pembeda filsafat analitik. Meskipun di sisi lain, apapun yang diomongkan oleh orang-orang filsafat analitik yang anakronistik dan yang historiofobia itu ada benarnya. Itu mungkin yang aku bisa rangkum ya untuk apa yang kita bahas. Oke, mungkin dari teman-teman ada yang ingin mengajukan pendapat ya atau menanyakan mengenai apa ya aspek historis gitu yang berpengaruh di filsafat analitik mungkin, atau apakah aspek historis itu di seberapa diterima sih aspek historis itu gitu. Nah mungkin eh, dari teman-teman sendiri yang ingin bertanya bisa langsung mengangkat tangan ya, atau mungkin bisa dari apa namanya dari chat. Gue usahakan untuk teman-teman angkat tangan aja nggak apa-apa, kita eh, coba diskusi di sini ya. Kalau menurutmu sendiri gimana, Gil? Menurut gue ya sebenarnya tuh sampai sekarang ya, karena pun jawabannya juga masih masih abu-abu. Aku tuh masih nggak melihat distingsi yang jelas antara filsafat analitik sama kontinental gitu loh. Ya, Kan jadi kalau ya, menurutku distingsinya tuh pas masih dulu-dulu aja gitu. Pas awal-awal ya emang dari style atau metodenya aja, antara filsafat yang lebih dekat dengan sastra, atau yang satunya lagi analitik yang dekat sama apa ya, yang rigid dan mungkin metodenya sangat eh apa ya, ya sangat kaku lah. Tapi itu kan dulu ya. Pun sekarang tuh banyak ya filsuf-filsuf kontinental juga mempunyai metode yang juga bisa dibilang rigid dan enggak dan dekat dengan realitas gitu loh. Dan filsafat analitik kan dulu sangat membatasi dengan metafisika, kan bisa dibilang gitu kan, membatasi berbicara mengenai metafisika gitu. Nah sekarang filsuf-filsuf analitik bahkan ngambil bagiannya filsuf kontinental gitu untuk membicarakan metafisika gitu, atau bahkan mentranslasi metafisika timur itu seperti apa, yang nge-translate buku-buku filsafat kontinental juga orang-orang kata analitik gitu karena supaya mudah dipahami gitu kan. Kalau bisa dibilang ya untuk titiknya sih masih belum jelas ya, selain style ya. Dan stylenya pun aku nggak bisa anggap style analitik itu seperti ini, saya yang kontinental itu seperti ini gitu. Masih belum jelas aja sih. Kalau dari sudut pandang historis sih eh, apa ya, tergantung bagaimana teori itu diambil gitu loh. Kayak misal kita ngomongin soal Aristoteles yang tadi kritik mengenai apa itu subjek, apa itu eh, dalam himpunan tuh subjek itu dianggap seperti apa gitu loh. Itu kan kita membicarakannya di lingkup itu aja gitu loh, nggak secara keseluruhan ya. Memang menurutku aspek historis itu tetap penting dibicarakan, tapi bukan berarti ketika kita ngomongin logika Aristoteles tuh harus, atau ketika kita mengkritik Aristoteles tuh kita harus juga mengkritik metafisikanya atau ngebawa metafisikanya gitu. Bisa diambil sebagiannya aja gitu, dan itu tetap relevan menurutku. Itu aja sih mungkin komen. yang lain mungkin ada yang mau komentar soal histori dan historiografi? Memang tapi kesimpulannya lagi negatif ya, sama kayak bab sebelumnya juga. Bab sebelumnya kan kesimpulan negatif, dalam arti bab sebelumnya itu menolak soal distingsi geografi dan language. Terus untuk sekarang ini menolak untuk distingsi yang dijangkarkan kepada histori dan historiografi. Tapi ya bener sih, Gil, dalam arti kalau aku lebih ke relevansi. Tapi sebenarnya yang aku cukup bingung, uh, siapa tahu beda ya, dalam arti kan mungkin sudut pandangmu dan sudut pandangku sekarang kan relevan ini kan lebih ke logika relevan ya, dalam arti ada parameter yang sama lah atau seperti apa gitu. Tapi sebenarnya yang dimaksud relevan di sini itu sejauh apa sih gitu. Misalkan Aristoteles gitu terus ngomong metafisik yang dianggap oleh Glock gitu, atau pandang itu sebenarnya relevan ini kayak gimana, itu juga perlu didetailkan gitu menurutku, untuk bisa benar-benar memahami bagaimana kita mengkaitkan atau menjudge seorang-orang yang ada di masa lalu gitu, soal pemikiran-pemikiran mereka.
Cek. Masuk ya, suaraku ya. Takutnya suaraku hilang di kayak kemarin. Yang lain mungkin ada, kalau mungkin kalau holistik yang harus sekalian sekarang mesti pakai. Iya, soalnya harus Aristoteles itu juga cenderung sangat sangat patriarkis sih. Kalau nggak salah apa menganggap kalau perempuan itu apa istilahnya nggak bisa disamakan dengan laki-laki ya sehingga ya. Aku juga lupa juga detailnya di mana itu, aku bacanya di teks yang dia gimana. Jadi kalau misalkan kita mengkaitkan histori itu gitu dengan seluruh pemikirannya dan seluruh logikanya, aku pikir jadinya jadi rusak semua gitu. Jadi tetap ada batasan-batasan. Tapi ya kayaknya itu lebih ke keahlian dan keilmuan kita dalam membaca sebuah teks juga nggak sih? Nggak bisa kita tolak ukurin dalam satu bentuk prinsip-prinsip yang rigid gitu loh. Yang memang cukup susah juga. Jadi ada benernya juga kalau bilang kalau kita juga harus belajar ke kayak kontinental yang flow juga gitu loh. Di satu sisi untuk mencoba untuk memahaminya. Ya, ada aspek-aspek kreativitas juga kita dalam memahami sebuah teks gitu kan. Nggak bisa kita full kombatif doang gitu, untuk memahami teks. Gimana kawan-kawan? Kalau Pak Syafi gimana Pak Syafi? Kalau aku sih tadi di bab tadi ngomongin tentang historiografi. Aku justru lebih tertarik sama tentang teks di dalam sejarah. Jadi ternyata memang ada pemisahan ya Mas. Jadi antara filsafat analitik dengan filsafat sejarah. Jadi ternyata aku baru tahu bahwa bagi seorang yang mempelajari filsafat analitik itu tidak mempelajari teks tapi menganalisa bahasa dari teks tersebut gitu. Jadi dianalisis dijadikan sebagai jadi untuk pemahaman. Jadi bukan yang waktu minggu kemarin yang aku kasih tahu bahwa mengcrack tuh enggak. Jadi teks itu dianalisis oleh si seseorang yang udah mempelajari filsafat analitik. Jadi yang dianalisis adalah bahasanya sebenarnya dari gaya, dari struktur gitu Mas. Nah, itu gitu. Jadi aku baru tahu gitu setelah saya tadi slide itu. Jadi memang betul-betul harus ada kehati-hatian gitu. Jadi gitu. Jadi aku baru tahu tadi gitu. Jadi ternyata memang bukan berarti filsafat analitik ini tidak belajar sejarah gitu, tapi dia hanya mengidentifikasi atau menganalisis sebuah teks gitu. Jadi sebuah bahasa gitu. Jadi bahasa di dalam teks kan bermacam-macam Mas. Mungkin itu tadi, jadi supaya ada pemahaman gitu. Karena ini kan masalah bahasa beda dengan teks. Kalau teks memang ya harus dengan bidang arkeologi mungkin gitu kan gitu loh. Nah, cuman di dalam filsafat analitik ini yang sangat menarik sekali di bab 3 itu yang aku ambil itu adalah linguistic turn gitu. Nah, ya gitu. Jadi linguistik, jadi bagaimana bahasa itu di turn untuk menjadi bahasa yang mengerti gitu. Itu satu. Kemudian kedua yang menarik sekali, kok kenapa Glock ini lebih menekankan kepada ya Wittgenstein, kemudian Wiener Circle, Frege gitu. Kok bukan filsuf lain gitu, seperti Carnap lah, kemudian Hegel gitu ya. Jadi aku bingung kenapa kok Glock ini justru yang menandakan filsuf yang ini gitu, antara Wittgenstein, kemudian lingkaran Wiener, kemudian Frege gitu. Nah, dan kemudian yang
yang menarik dari aku, dan yang menarik dari bab 3 itu justru digambarkan tentang bagaimana sih sejarah kedekatan antara hubungan antara Wittgenstein dengan Russell gitu. Dari menjadi seorang sahabat, menjadi dari dosen, kemudian hubungan antara dosen mahasiswa tiba-tiba pecah gitu loh. Hanya gara-gara masalah eh, satu beda pemahaman gitu. Gitu aja Mas. Jadi aku sih nggak ada pertanyaan. Cuman yang menarik itu tadi linguistic turn, dan kemudian kenapa si si Glock ini menekankan yang 3 tadi gitu, Wittgenstein, lingkaran Wiener, dan Fergie gitu. Dan kemudian sebenarnya ada apa sih antara pemisahan antara filsafat analitik dengan filsafat kontinental gitu gitu aja sih Mas, yang aku justru nggak ada masalah, nggak ada pertanyaan justru. Makasih Mas. Makasih Mas Hafiz. Kalau misalkan kita ngomongin soal teks, iya sih ada benarnya sih. Karena kan mau nggak mau, ketika kita ngelihat sejarah, terutama apalagi sejarah-sejarah masa lalu ya, kita ngelihatnya lewat teks kan. Ya kita ngomongin tentang Aristoteles, ya akhirnya kita menganalisis Aristoteles ya lewat teksnya mereka. Dan itu Plato juga kayak gitu ya, lewat teks. Dan zaman itu belum ada video, belum ada videografi juga gitu kan. Jadi mau nggak mau kita menganalisisnya adalah analisis yang sifatnya tekstual gitu, dan melihat korelasi antara teks, dan itu akhirnya jadi bagaimana kita akhirnya melihatnya itu dari sudut pandang teks dan kehati-hatian terhadap pembacaan terhadap teks gitu. Nah itu juga yang diomongin oleh Glock juga, dalam arti ketika kita melakukan pembacaan atas teks yang sifatnya historical juga nggak bisa sifatnya kombatif gitu, dan tapi ya nggak bisa juga sifatnya memaksimalkan kesepakatan gitu, jadinya malah nyala salah tafsir gitu kan. Tapi yang tetapnya kita harus adil gitu, istilahnya equity, adil dalam membaca tulisan itu ya, tapi keadilan yang sifatnya juga moderat. Nah kalau tentang bab 3 sebenarnya mungkin lebih sahih kalau Akil yang membahas ya, tapi tadi Akil katanya masih di luar itu, masih mau keluar dulu, nanti OTW balik lagi itu. Tapi kalau dari yang yang diberi bab 3 yang sepemahamanku juga Pak, memang linguistic turn itu cukup berpengaruh juga di filsafat analitik terutama. Apalagi kayak kemunculan philosophical investigation-nya Wittgenstein itu kan. Karena memang itu jadi jangkar utama yang kemarin udah dibahas juga, dan juga udah dibahas di sejarahnya juga, di sejarah yang di bab 2, bahwa adanya perpecahan juga di dalamnya gitu. Perpecahan yang satunya adalah logika yang sifatnya formal gitu, atau mungkin pendekatan yang lebih ke Fregean gitu ya. Kita harus pakai analisis fungsional yang sifatnya rigid, simbolik gitu. Terus ada yang Wittgenstein gitu ya, istilahnya tanda kutip menolak hal itu gitu ya. Penolakan di situ kan akhirnya ya kita berbahasa itu ya di situ ada permainan di situ gitu. Kita menganggapnya sebagai language game. Dan itu akhirnya ke bahasa sehari-hari dan kita nggak bisa secara sepenuhnya gitu. Ya, mungkin analisis yang kayak simbolik dan formal itu sifatnya parsial gitu. Nah itu akhirnya jadi perpecahan antara dua sudut pandang itu di filsafat analitik juga disebutnya. Ya signifikasinya memang Wittgenstein, dan ketika kita mau mengkaitkan lagi dengan itu dengan acuan utamanya Wittgenstein ya, karena memang itu tadi linguistic turn dan bagaimana pengaruhnya cukup besar pada saat itu juga jadi acuan utama gitu Pak, kalau ya sudut pandangku ya. Terutama kayak kalau kita ngomongin filsafat analitik, kita kayak no brainer selalu ngomong Wittgenstein itu merujuknya.
Itu soal itu. Dan kalau misalkan kenapa nggak filsuf lain, sebenarnya di sisi lain kayak misalnya kita ngomongin Karnap juga, Karnap kan di lingkaran Bina Pak. Dan lingkaran Bina itu kan sifatnya kayak ya udah tongkrongan gitu kan, banyak orang ada di situ gitu. Sebenarnya itu juga bisa bilang berpengaruh besar, gitu. Terutama memang positivisme logis gitu ya. Jadi positivisme logis yang sebenarnya nggak positivis juga sebenarnya, ya positif logis adalah pandangan yang cukup berbeda gitu. Ketika udah ditambahin logika di situ udah cukup berbeda, yang sifatnya formal dan simbolik. Itu terus yang menarik juga kalau kita ngomong bahas soal Russell dan Wittgenstein ya, yang awalnya kayak akrab, ya sebenarnya dosen murid kan awalnya, terus mereka bareng terus gitu, terus tiba-tiba ada perpecahan di dalamnya itu ya, terutama pas PI keluar ya. Terus dan perpecahannya setahuku itu bahkan udah di traktatus, tapi sebenarnya itu kayak cuma tanda-tandaan aja sih Pak. Kayak seingat saya ada anekdot kayak si Russell ini jadi pengujinya Wittgenstein gitu. Terus ya Wittgenstein terus ngomong nyeletuk gitu ke Russell gitu sebelum diuji gitu. Udah lah, Pak, kamu nggak akan paham kok gitu apa yang aku tulis ini gitu. Jadi anekdotnya kayak gitu. Jadi udah dianggap perpecahan itu udah ada, tapi kayaknya orang-orang Inggris terutama suka banget dengan apa kayak Russell gitu ya, yang terutama yang di Inggris ya itu suka banget dengan being witty, jadi being apa sarkasm, terus suka nyindir gitu ya. Itu jadi hal yang kental, dan mungkin meskipun Wittgenstein itu di Austria gitu ya lahirnya, tapi kan udah terlalu lama juga dia juga lama juga dia di Inggris, mungkin ada hubungan dengan itu. Dan perpecahan cara umumnya yang aku bisa lihat ya di situ Pak, perpecahannya adalah di bahasa soal bahasa apa yang mau kita, bahasa yang mana yang mau kita analisis, apakah kita mau pakai bahasa yang ideal gitu kan, ngikutin kayak PG, pakai functional analysis, atau ya udah bahasa natural ini aja yang kita analisis gitu. Ya itulah tentang dua hal itu yang bisa aku ngomongnya. Mungkin nanti apa Akil bisa ngedetailin soal linguistik terminologi yang dimaksud. Jadi ini Bung Uje ini mau berpendapat atau gimana, Bung? Atau sedang ada background musik, ada selawatan, jadi nggak bisa ngomong. Terus penangkapanku gimana, Ul? Nggak apa-apa, Ul? Buka aja, Mi. Uh, sebenarnya aku nggak punya pendapat soal itu, dan aku juga tadi baru masuk ya karena dari luar juga. Aku sebenarnya pengen nanya aja, nggak apa-apa nih Bang? Nggak apa-apa nih Mas? Oke. Ya kalau ngomongin soal teks kan ada di sastra tuh diajarin distingsi antara bentuk dan isi gitu. Jadi bentuk bisa disajikan dari berbagai macam, dan ya isinya tuh bisa dimaknai ya bagaimanapun. Kalau di tradisi analitik kan semantiknya kental banget, tapi ya tetap semantiknya itu dipakai buat menganalisis teks-teks yang cenderung rigid, alih-alih misalnya di dalam filsafat kontinental yang kental sama semiotika gitu, untuk menganalisis teks, terus hermeneutika gitu. Nah, bisa gak sih sebenarnya ini sebenarnya aku bertanya atas dasar pernah gitu ya, aku nongkrong sama beberapa teman, terus ada yang bilang filosofi is talking about everything through everything gitu loh. Jadi filsafat bisa membahas apapun dari apapun gitu loh. Penyajiannya apapun dan isinya tentang apapun, bisa apa aja, penyajiannya bisa apa aja. Bahkan dia secara radikal bilang, jadi lukisan, tari-tarian, atau drama
itu juga bisa memuat konten filsafat gitu loh tentang apapun. Aku pernah baca artikelnya Mbak Yayas di mana gitu, di jurnal mana, kalau filsafat Indonesia itu bisa kita temukan dalam tari-tarian, terus juga cerita rakyat. Ya, itu kan sebenarnya unsurnya ya cenderung fiktif gitu, cenderung sastrawi lah untuk menyajikannya. Nah, apakah filsafat analitik bisa disajikan dengan cara itu gitu? Jadi nggak melulu argumentasi yang rigid, terus juga kering dan sistematis, tapi ya benar-benar dari teks fiktif gitu, entah cerita atau alegori atau gimana pun. Atau sebaliknya, pertanyaannya dibalik. Kan ada beberapa eksperimen pikiran dalam filsafat analitik kayak Brain in the Vat dari Hilary Putnam, terus juga David Chalmers yang punya argumen zombie yang make modal logik kan, itu sebenarnya bisa disebut fiktif gak sih Bung? Apa ya sebenarnya itu memang bentuk filsafat analitik yang memang bisa disajikan dalam medium fiksi gitu, eksperimen-eksperimen pikiran gitu. Menurut Bung Ahnaf gimana? Bicara soal kalau menurutku sih fiksi itu kayak sebagai device juga sih, sebagai alat juga gitu untuk bisa memahami orang lain, gitu, terutama kayak eksperimen pikiran. Jadi sebenarnya ya true fiksi tentang melewati fiksi atau memakai fiksi itu satu jalan-jalan yang udah biasa kita lakukan juga sehari-hari gitu ya. Dan kita terbiasa untuk membayangkan sesuatu juga gitu kan. Ketika kita berargumen, ketika kita menjelaskan ngomong analogi atau metafora, kita udah cukup biasa lah dalam kehidupan kita sehari-hari juga. Tapi yang menarik ya itu tadi, ketika kita mau ngomongin mungkin caranya adalah itu sebagai figur gitu loh lihatnya. Lagi kalau kalau kita ngomongin ini, aku jawabnya yang dibalik dulu ya. Aku jawab yang terakhir dulu. Berarti kalau filsafat analitik itu sebagai figur yang kemudian akan dianalisis secara rigid. Gitu ya. Kalau kita ngomongin brain innovat itu adalah suatu, bayangkan kita ini ada di realitas gitu, kita merasakan realitas ini semuanya real gitu. Tapi sebenarnya kita cuma otak di dalam sebuah tabung gitu ya. Bayangkan ada sebuah teknologi dalam sebuah tabung, terus kita mengalami realitasnya gitu, realitas ini itu secara utuh. Kamu dan sejarahmu, sebelah ingatanmu itu cuma ya kamu cuma otak doang. Jadi semua neuron yang kamu terima, semua pengalaman yang kamu terima itu cuman generated by mungkin sesuatu atau komputer gitu, sehingga yang kamu pahami itu ya kamu cuma sekumpulan neuron itu doang. Ya pada akhirnya adalah self kedirianmu, apakah bagaimana kamu memahami dunia ini benar-benar real atau enggak, itu nggak bisa kita akses gitu ya, lewat brain innovat. Nah itu kan istilahnya brain innovat ini sebagai figur gitu, sebagai strategi untuk menjelaskan bahwa kita nggak bisa benar-benar tahu bahwa realitas ini real gitu, independen dari pikiran gitu ya istilahnya. Bisa dibilang seperti itu gitu satu sisi. Dan di sisi lain juga kalau bagiku pribadi itu kayak menekankan bahwa yang satu-satunya kita tahu itu real ya cuma diri kita gitu ya. Akhirnya kayak balik ke siapa, Descartes gitu. Karena yang pada akhirnya dari situ ya kita ada itu yang real. Yang real itu adalah yang kita ada ini, keberadaan kita. Meskipun kita berada di dalam brain innovat, we still exist gitu ya. Kita masih ada gitu. Dan itu akhirnya kayak rigidnya itu adalah after atau setelah kita melakukan eksperimen pikiran itu. Eksperimen pikiran itu sebagai sebuah figur yang bisa kita analisis. Jadi fiksi juga useful. Dan akhirnya dari situ aku bisa bilang bahwa ditarik ke pertanyaan yang pertama, ya it is possible gitu. Itu juga mungkin. Kita mencoba filsafat analitik untuk membahas sebuah novel gitu. Bahkan membuat novel it's okay gitu ya. Dan itu jadi suatu hal yang dimana jadi figur kita untuk menjelaskan sesuatu, untuk menganalisis atau titik tolak awal.
Karena tentu sifatnya namanya fiksi ya sifatnya mungkin sangat wild dan sangat tentu jauh dari realitas kita. Kita membayangin ada philosophical zombie gitu dari Chalmers gitu ya. Itu juga kita membayangkan itu benar-benar real juga. Kita nggak tahu beneran ada apa enggak di dunia itu gitu. Jadi sebenarnya dari itu kan itu jadi figur sebagai titik awal bahwa ya kita nggak bisa benar-benar tahu sesuatu itu punya kesadaran itu dari behaviornya kan itu kan. Yang ngomongin filosofi kan konsisten dengan behavior. Meskipun ada zombie yang ada orang gitu yang berperilaku persis seperti manusia gitu kita nggak bisa benar-benar tahu kalau dia punya kesadaran atau apa pikiran gitu. Dan itu jadi salah satu bentuk fiksi juga. Tapi kalau kita mau ngomongin soal kebudayaan dan apalagi klaim bahwa filsafat itu adalah bisa membahas semuanya dari semua sudut pandang, aku jadi kepikiran ketika kamu ngomong gitu itu yang aku pikiran adalah di set teori sih, berarti subset dari semua set, subhimpunan dari semua himpunan itu himpunan kosong loh. Atau sebenarnya filsafatnya ngomong kosong gitu kalau di analogiin gitu ya. Karena yang merupakan subhimpunan dari seluruh himpunan yang ada itu ya cuma himpunan kosong. Cuma himpunan kosong yang sah untuk bisa disematkan gitu. Kalau misalkan ngeklaimnya filsafat itu bisa menjelaskan segala hal dari segala sudut pandang ya apa bedanya filsafat dengan himpunan kosong ya dengan ngomong kosong. Cuma itu aja sih oleh yang aku pikiran. Karena di sisi lain kayak filsafat tentu ada keterbatasan gitu. Makanya kalau kita ngomongin secara yang lebih ke metafilosofi ya, kita mau filsafat sendiri ya akhirnya kita bisa secara adil itu ke topiknya, pembahasan soal metafisik, pembahasan soal epistemologi dan aksiologi. Kita nggak melihat dari ya mungkin semua sudut pandang ini dalam arti ya sudut pandang kita gitu sebagai person, sebagai orang yang berargumen. Berarti nggak benar-benar semua sudut pandang gitu. Berfilsafat itu adalah ya tentu sudut pandang orang yang berargumen itu orang yang berfilsafat. Ya kalau kita mau istilahnya ngomongin filsafat in general gitu. Ya pada akhirnya memang isinya adalah pertentangan-pertentangan itu. Gitu. Lalu ini aku putus-putus sih enggak kan? Itu jadi tentang itu tadi. Jadi kita nggak bisa menjudge bahwa filsafat in general itu akhirnya ngomongin semuanya ya. Aku pikir kayaknya nggak ada filsuf yang memandang sesuatu dari segala pandangan deh. Kayaknya tetap itu sudut pandang dia sendiri nggak sih? Ya in the end gitu kan. Ya and it's okay, it's no problem. Tapi kalau bisa membahas apapun, ya mungkin ada aspek apapun gitu. Mungkin di apapun itu ada aspek filosofisnya. Nah ini filosofisnya akhirnya kita bisa ngedefine gitu. Biar kita nggak benar-benar ngomongin kosong. Kita bisa ngomongin kayak ya kita tentu nggak peduli dengan aspek psikis sejauh dia relevan dengan problem-problem metafisik, problem-problem epistemik, gitu ya, problem-problem aksiologis. Gitu. Karena pada akhirnya kita membahas sesuatu ya dari topik itu terutama yang aku bisa bahas ya dalam arti kalau membahas apapun dari sudut pandang apapun itu pada akhirnya juga kita terbatas kepada atau filsafat itu bisa didefine pada at least 3 itu meskipun yang terakhir kayak logika itu didebatin ya. Halo didebatin ya. Itu sih. Gimana Ul? Kalau menurut kamu lagi Ul? Iya sih aku juga sebenarnya agak keberatan ya kalau misalnya ada klaim bahwa filsafat itu bisa membahas apapun dari sudut pandang apapun gitu. Apapun ini kayak apa ya? Nggak ada artinya gitu. Maksudnya nggak ada yang bisa benar-benar dirujuk gitu dari apapun ya. Apapun itu kemana gitu rujukannya.
dari apapun atau bahasa apapun, kayak susah gitu buat dicakupin. Ini maksudnya dari apa dulu gitu kan. Jadi semacam linguistic confusion juga. Iya. Gitu sih sebenarnya. Ya, dalam arti ya itu tergantung pertama apapun itu maksudnya apa maksudnya itu ya. Apapun ini maksudnya apa. Terus yang kedua, kalau kita mau generalisir filsafat as a study ya tentu dari sudut pandang apapun. Dan aku yakin juga fisika juga jadi sudut pandang apapun gitu. Karena kita ngegeneralisir as a study gitu loh. Tapi ya kalau kita ngomongin Newton ya dari sudut pandang Newton dong. Ya, kita nggak mungkin kayak Newton itu melihat sesuatu dari sudut pandang apapun yang enggak juga kan. Tapi tetap aja kalau bagi pribadi itu ada batasannya lah, terutama topik lah. Tentu kita nggak akan bahas hal-hal yang sifatnya spesifik gitu. Karena lagi-lagi upaya-upaya abstraksi dan melihat hal-hal yang sifatnya fundamental kan. Itu sih. Mungkin dibedakan ya antara tradisi berfilsafat sama filsafat itu sendiri gitu loh. Maksudnya kayak filsafat kan bisa ada dimanapun, tapi itu pun ya terbatas gitu pada kognisi manusia atau pada aktualisasi pemikiran manusia. Dan kalau ngomongin medium ya sebenarnya bisa macam-macam ya, tapi ya mediumnya juga jelas gitu loh, harus jelas, bukan benar-benar sangat toleran sehingga perkataan atau sebuah pernyataan filosofis jadi kayak nonsens gitu, nggak bisa benar-benar diartikan kan, jadi fades gitu ya, jadi kabur gitu. Nah, terus juga kalau untuk topik ya benar kata Bung Ahnaf tadi, itu ada pembatasan dan terutama karena filsafat itu bergantung pada tradisi. Nah, tapi kalau menurut Bung Ahnaf sendiri gimana? Apakah memang filsafat itu sendiri ya benar-benar bergantung dari tradisi, atau sebenarnya ada bentuk filsafat yang secara preskriptif gitu, yang benar-benar ideal dan bukan cuma tradisi doang? Bukan cuma tradisi doang ya. Tapi kalau kita ngomongin idealnya ini kayaknya susah juga sih kalau aku pribadi untuk pinpoint sama kayak apapun itu tadi. Dalam arti apa yang kita maksud filsafat yang ideal, bahkan pendapat yang filosofi yang ideal itu cukup bermacam-macam gitu loh. Kita ini ngomongin di meta filosofi ya. Kayak Kant, bagi Kant filsafat yang ideal itu yang udah kita bahas juga sebelumnya itu kan, yang di Storyphobia itu, yang di part 1 itu kan ngomong kalau filsafat itu ya tentang transendental, tentang hal-hal yang membuat pengetahuan itu mungkin gitu. Itu kan kalau bagi Kant, dan itu ada yang sifatnya a priori. Tapi di sisi lain kalau kita melihat dari sudut pandang yang historisis gitu, yang historisis yang sifatnya intrinsik, ya enggak, itu dari sejarah gitu ya. Bukan soal yang murni a priori juga gitu. Karena kita mau nggak mau untuk memahami itu juga lewat sejarah. Itu menurutku akhirnya ya the ideal is depends gitu pada akhirnya. Memang secara faktual ya ada dependensinya gitu. Kalau bagi gue pribadi ada dependensi terhadap tradisinya, ada dependensi terhadap keyakinan juga, belief juga gitu ya, belief si filsufnya. Jadi nggak bisa kita pinpoint yang mana yang ideal. Pada akhirnya juga ideal juga saya filsuf masing-masing.
Pada akhirnya ya kalau kita mau ngomongin yang ideal, itu ya striving. Nah ini nanti malah kita ngomongin di bab terakhir gitu. Di bab terakhirnya di buku blog ini. Jadi we are trying to strive better philosophy, whatever it means. Nah itu yang jadi tesis akhirnya blog gitu, untuk ngomongin tentang filsafat gitu in general, terutama filsafat analitik. Nah better philosophy ini ya akhirnya tergantung oleh bagaimana kita melakukan sebuah clarity, meskipun clarity itu sendiri tentu nggak cukup gitu ya, mencoba untuk melakukan pemahaman yang tanda kutip mendalam gitu. Jadi nggak sekedar asal-asalan. Di satu sisi kombatifnya juga baik gitu, tapi yang kita nggak bisa kombatif terus-terusan gitu, sifatnya argumentatif terus-terusan ya juga nggak bisa gitu. Karena seakan-akan kita nggak mencoba untuk memahami argumen lawan kan kalau kita kombatif terus gitu kan. Nah itulah, jadi kayak ya in the end the ideal one is trying to achieve a better philosophy whatever it means gitu. Whatever it is yang kita bisa sebut better gitu. At least bisa ya kalau bagi pribadi better philosophy itu ya filsafat yang lebih baik itu ya filsafat yang bisa dicerna lah melalui yang bisa dicerna oleh sesama filsuf sendiri. Jadi aku nggak di sini nggak nggak menegasikan orang-orang kontinental. Bisa jadi orang sesama orang kontinental kan saling memahami dan menurut pribadi susah untuk memahami. Itu aja sih. Terus ini si Al-Kindi mengamati Glock mengutip Gadamer, lalu bagaimana ia mengandalkan argumen pembuktian tentang equity versus charity. Kalau aku nggak salah ya betul. Dan Glock itu dapat dikatakan merusak demarkasi, ya bisa ada benarnya gitu. Karena pada akhirnya kan bagi dia meskipun pembeda charity kalau di teksnya pembeda charity yang utama itu kan yang soal memaksimalkan kan. Tapi dia kan ngerti memaksimalkan, sehingga pada akhirnya equity dan charity itu jadi interchangeable term. Meskipun dia pribadi bilang bahwa equity itu lebih enak gitu termnya, karena nggak ada yang sifatnya kerendah hatian atau ada tuntutan moral gitu, nggak ada tuntutan moral di situ gitu kan. Ya ada menarik juga, misalnya pembagian antara usaha tadi dan kontinental itu udah mulai di apa ya, dihancurin sendiri itu demarkasi yang tegasnya itu oleh Glock sendiri di bab ini. Terus kata Panji, kalau sebenarnya relevansi soal historisitas penulis teks ini masih abu-abu. Maksudnya boleh jadi seorang penulis menulis suatu teks dipengaruhi oleh kondisi ekonominya, budayanya, sosial politiknya, dan lain-lain. Monggo Pak. Namun sejauh apa kondisi-kondisi semacam ini perlu dipertimbangkan dari sisi pembacanya masih abu-abu. Misalnya sejauh apa kita perlu mempertimbangkan kondisi sosial politik dan ekonomi Bung Martin Surajaya ketika kita membaca artikelnya yang berjudul 3 Agustus. Oke, yang dulu sempat ramai banget itu kan. Jadi gimana Pak? Kalau Pak Syafiq? Ya, kalau aku sih justru lebih setuju dengan tadi yang diutarakan oleh Mas Maulana gitu. Jadi memang bahwa filosofi ini kan bisa menjelaskan apa saja gitu, dan filosofi ini dan filsafat itu bisa masuk dalam segala bidang gitu. Contohnya ketika kan aku sering menulis puisi ya, Mas. Jadi puisi, kemudian cerita-cerita pendek yang aku masukin ke beberapa komunitas. Nah, bagi aku sendiri mungkin dengan belajar filsafat analitik ini, jadi aku bisa mengerti gitu. Jadi bahasa apa yang bisa aku ungkapkan dan yang membacanya bisa mengerti gitu. Nah, mungkin dengan filsafat analitik ini, jadi aku bisa tahu bahasa mana yang bisa aku pakai, karena banyak sekali yang membaca puisi atau membaca sebuah cerita pendek karena suka bingung maknanya apa sih, kemudian gaya bahasanya bagaimana sih gitu kan ya. Mungkin karena aku memang latar belakangnya pendidikan agama Islam, kemudian aku juga masuk ke teater gitu, jadi aku bisa tahu gitu, jadi bahasa mana yang bisa aku pakai. Nah,
kebetulan yang aku bisa aku alamin di dalam teater sendiri, filsafat itu bisa bekerja dengan sendirinya. Jujur, ketika aku memahami sebuah naskah teater, beberapa kalimat-kalimat yang agak aku bingung, tiba-tiba aku mikir, gimana aku bisa mengubah sebuah kalimat yang susah sekali menjadi kemudian mudah. Jadi maka aku pikir mungkin dengan filsafat analitik ini bisa mengubah persepsi orang bahwa bahasa itu tidak susah, tergantung dari aspeknya, tergantung dari pemahaman kita gitu. Nah, seperti tadi kata Mas Maulana, apakah benar berdasarkan tradisi? Aku bilang benar sih, berdasarkan tradisi, karena nggak mungkin filsafat itu berdiri sendiri tanpa tradisi, dan filsafat itu kan berkembang dari zaman ke zaman. Zaman ketika aku masih lahir, filsafat masih ada. Toh nanti ketika 3.000 tahun kemudian, filsafat itu masih ada dan nggak akan mati. Tapi kitanya yang harus bisa memodernkan filsafat itu sendiri gitu Mas. Jadi beruntung banget ya aku bisa belajar filsafat analitik, mungkin dengan 100% lah gitu. Jadi sehingga ketika aku membuat sebuah naskah, ketika aku membuat sebuah puisi, jadi aku mengerti bahasa apa sih yang ingin aku pakai gitu. Itu aja Mas Araf. Aku sepakat sama Mas Maulana. Gitu aja Mas. Ya. Iya. Oh, aku juga cenderung sepakat sih, Bang, karena memang nggak mau ya kita harus lihat sudut pandang tradisi juga gitu. Berarti pemikiran-pemikiran kita itu juga uh, uh, does not come from the poet gitu. Dan menurutku juga di sisi lain secara pragmatis juga, kalau kita memikirkan sesuatu dan misalkan kita belum pernah, ini yang unik nih misalkan ya, kayak di matematika gitu, kita belum pernah belajar aljabar gitu. Tapi tiba-tiba kita kayak kepikiran, wah ini kita bisa memanipulasi angka-angka ini menjadi abstraksi X gitu. Jadi kayak misalkan 1 tambah X sama dengan 3 berarti X sama dengan 2 gitu ya. Kita bisa kurangi 2 sisi gitu. Like, kalau kita nggak pernah belajar sejarah sama sejarahnya atau ilmu-ilmu yang sudah ada gitu, yang udah established, akan ada tradisi di situ ya. Istilahnya aljabar kan udah tradisinya established gitu. Ya dari situ akhirnya kita mengulang-ulang hal yang sama doang gitu kan. Dan begitu juga kayak ini analoginya mirip dengan filsafat gitu. Kalau misalkan kita nggak sama sekali gitu, tidak sama sekali belajar dari masa lalu gitu, atau tradisi yang udah established atau yang udah ada, ya kita bisa jadi cuma mengulang hal-hal yang sama gitu. Justru malah bagiku originalitas terutama dalam filsafat, kemajuan cara pikir atau cara pandang itu juga salah satunya belajar dari tradisi gitu. Tradisi pemikiran, mungkin tradisi yang sifatnya lebih luas gitu, mungkin yang diomongin kayak Maul tadi, kayak tradisi yang ada di tarian, tradisi ada yang mungkin di teks, mungkin di puisi, itu mencoba untuk kita pikirkan ulang. Cuman bedanya ya mungkin pesawat atletik mencoba untuk melihatnya secara hati-hati. Karena kalau misalkan rigid juga, jujur kalau aku pribadi kayak kalau teman-teman baca Strawson itu ya nggak rigid sama sekali bahasanya dia. Jadi sebenarnya ada juga pesawat analitik yang nggak sekaku itu ketika mereka menulis. Tapi ya cukup clear apa yang dia tuliskan. Cukup dalam arti has a point. Itu dari sudut pandangku. Tadi ke Bung Uji soal relevansi masih abu-abu. Ya memang kalau aku pribadi juga melihatnya soal relevansi itu masih abu-abu justru malah di tes ini gitu. Sehingga karena yang weak juga kan itu kan nggak mewajibkan ya. Jadi kayak sejauh relevan ya boleh-boleh aja sih sebenarnya gitu kan. Tadi apa yang dimaksud relevan, sejauh dia ada hubungannya dengan masalahnya gitu. Karena bisa jadi pandangannya beda, kayak aku ngomongin tadi, kayak kalau aku pribadi ngomongin relevan kayak kalau hubungannya dengan logika relevan gitu. Logika relevan itu berarti bagaimana dua proposisi ya, A atau A dengan B itu relevan ketika mereka punya parameter yang sama gitu. Itu bisa kita sebut relevan. Nah, parameter ini lebih ke proposisionalnya gitu. Misal
kayak kemarin yang di grup itu yang apa Marcelo itu ya yang ngasih soal itu kan yang relevan kan yang di premis 2-nya ya karena ada premis RX itu yang relevan memang untuk jawaban opsi B sama C yaitu negasi R karena sama-sama ada R-nya kan. Nah, karena ada parameter yang mirip gitu. Itu bisa kita sebut relevan. Tapi bisa jadi yang dimaksud relevan di sini ya yang bisa jadi beda gitu kalau kita ngomongnya di skala historis ya bukan di skala logis. Kondisi macam ini perlu dikembangkan lagi masih abu-abu ya betul dan akhirnya kayak ada semacam keahlian personal gitulah apa ya bukan keahlian personal apa sih istilahnya ada art gitu jadi semacam art di sini gitu apa sih bahasanya ya? Itulah ke sebagai artisan gitu lah sebagai artisan yang kelihayan lah bisa dibilang ya kelihayan kita dalam membaca teksnya itu jadi sejauh apa itu relevan ya akhirnya case by case gitu kan case by case dan bagaimana kita lihat dalam membacanya gitu. Ya, untuk tes Agustus sih aku no comment juga sih karena kita aku pribadi pun nggak tahu sebetulnya intensinya Bung Martin tulis tes Agustus itu gimana yang setauku konteksnya adalah Bung Martin itu nyoba untuk apa ngasih counter mencoba untuk memantik perdebatan aja gitu bukan nggak beneran membela gitu tapi nggak tahu lah mungkin kalau dari bacaan teman-teman pakai prinsip equity dianggapnya bahwa Bung Martin ya benar-benar berpendapat seperti itu ya susah juga terus historisitas filsafat itu dia membahas sejarah sejauh dalam hubungannya dengan masalah-masalah filosofis para filsuf iya betul yang kita ngomongin tadi ya itu yang memang sifatnya apa mayoritasnya jadi kalau teman-teman baca tentang sejarah ya yang relevan aja dan kalau misalkan teksnya memang baca soal filsuf ya udah yang dibahasnya memang filsufnya itu kan itu kan sejarah pemikir ya misalkan kayak teks Blackwell itu yang ada di PDF-nya di Google Drive itu kan lebih ke filsuf ya nanti mungkin kita bisa ke sana gitu selang-seling dari buku ini mungkin untuk next kita bahas proyek gitu ya kemarin juga terima kasih teman-teman yang udah ngisi surveinya untuk teman-teman yang belum ngisi survei tolong diisi surveinya biar kita bisa dapat masukan mungkin untuk next kita bisa selang-seling gitu daripada bahas blog terus kan yang sifatnya abstrak dan kita lebih bisa diselingin dengan mungkin bahas Reggae lah, mungkin bahas Coin gitu yang ada di Blackwell itu kan udah ada acuannya gitu. Ya dan itu masalah-masalah itu yang jadi kalau kita ngomongin historiografinya nah krusialnya itu adalah krusialnya sejauh dia di sejarahnya itu gitu. Itu aja sih mau loh pernah pas kecil solipsis padahal belum baca Descartes yoi tapi sebenarnya solipsis itu anu nggak sih nggak tahu ya kalau aku pribadi kayak default ya sih solipsis seingatku itu ini apa menurutku eksperimen yang menjustifikasi pandangan solipsis itu pandangan default anak kecil itu tentang pengetahuan gitu. Kayak bayangin misalkan anak kecil itu dikasih 2 box gitu ya dikasih 2 box jadi 2 box terus di satu box itu bukan 2 box 1 box aja lah jadi ada kotak dalamnya di dalam kotaknya itu ada apa nggak ada apa-apa kosong jadi ada diceritain ke bocilnya itu kayak ini ada yang namanya si Ani ini si Ani itu ngeliat sini itu nggak ada apa-apa gitu nah terus dia tahu ada apa ada pisang di atas meja gitu kan gitu nanya terus si Ani ini pergi terus ada orang si B itu datang terus masukin pisangnya ke dalam box gitu kan boxnya itu ditutup nah terus kemudian si B ini pergi terus Ani itu balik lagi gitu terus kira-kira apa yang dilakukan Ani terus bocil-bocil itu cenderungan adalah Ani akan terus Ani kebingungan nyari apa nyari pisangnya gitu nah dia mau makan pisang terus kayak bocil-bocil itu ketika ditanyakan terus apa yang dilakukan Ani terus selalu kayak pandangannya kayak Ani langsung membuka boxnya gitu seakan-akan Ani udah tahu kalau
misalnya ada black box-nya gitu. Cuman seakan-akan kayak pengetahuan itu sebenarnya solipsis ya, dalam arti apa yang aku tahu itu orang lain juga tahu gitu. Jadi kayak solipsisme yang sifatnya apa uh, reflektif lah ya, atau refleks bukan reflektif apa, share solipsism lah gitu. Berarti apa yang aku tahu benar dan aku yang tahu benar, orang lain juga tahu benar gitu. Jadi pengetahuannya itu kita anak kecil belum ada pengetahuan perspektifal bahwa orang lain itu bisa jadi nggak tahu apa yang kita tahu gitu. Mungkin beberapa orang juga seperti itu juga gitu. Kadang-kadang kalau aku merhatiin di media sosial itu kayak seakan-akan semua orang itu tahu apa yang dalam pikirannya gitu kan. Kadang-kadang orang-orang itu yang nge-tweet, padahal kan nggak semua orang tahu gitu. Ya mungkin itu sih buat justifikasi bahwa setidaknya ada beberapa aspek solipsis yang yang hidup ketika seorang anak kecil sih. Dia berfilsafat tanpa harus tahu tradisi. Ya kalau berfilsafatnya emang nggak harus tahu tradisi, dalam arti kan kita bisa mengungkapkan ide-ide kita kan. Tapi kalau misalkan for a better filosofi kan, makanya kan kayak ada yang perlu dibedakan di situ. Kalau cuma berfilsafat doang ya bisa aja gitu, nggak tahu tradisi. Berlogika pun nggak perlu tahu sistem kan, gitu. Menyimpulkan sesuatu juga nggak perlu tahu sistem kan, nggak perlu tahu sistem kompleks kayak logika klasik lah, logika apalah, intuisionistik lah, logika relevan, nggak perlu. Tapi for better, biar pola pikirnya lebih baik, ada baiknya kita juga memahami sistem-sistem yang udah established, mungkin termasuk sejarahnya juga gitu ya, sistemnya cara bekerja seperti apa, dan juga belajar berpikir, ya, it's for better reasoning gitu kan. Itu juga filsafat menurutku. Meskipun kita mungkin orang bisa berfilsafat tanpa tahu tradisi gitu, but biar kita mungkin salah satunya nggak mengulang-ulang hal yang sama gitu ya, kita juga belajar gitu. Misalnya tradisinya itu apa, terus sejarahnya seperti apa, konteksnya seperti apa, itu juga ada beberapa hal yang penting gitu untuk kita bisa ambil gitu dari tradisinya. Mungkin ada lagi dari teman-teman. Kalau tidak ada, tapi akan saya tutup. Ini Akil masih masuk aja di sini. Kalau udah, iya dia lagi beli sesuatu, dia lagi ke warung katanya. Udah kalau gitu, terima kasih kepada teman-teman yang udah uh, hadir pada hari ini. Jangan lupa juga tolong makasih kepada teman-teman ya, makasih. Terus oke, siap Gel, santai. Ya, tolong isi itunya, surveinya, biar ini juga tentuin nanti ke depannya kira-kira buat journalistic ID itu nanti bakal kayak gimana gitu. Itu aja, terima kasih teman-teman yang udah hadir hari ini. Oke, kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa teman-teman di bab selanjutnya. Tapi nggak tahu sih, nanti mungkin kita obrolin dulu. Kira-kira enaknya mau bahas Friday atau mau bahas sejarah. Kayaknya kalau next itu bahas kan? Bahas apa itu? Bahas metode, bukan, bab 6 metode, bahas bab 5 itu doktrin dan topik-topik yang ada di filsafat analitik dan doktrin-doktrin yang ada gitu ya, dan perbandingannya dengan fundamental gitu. Kalau teman-teman kayaknya lebih menarik kalau kita bahas lagi dulu nggak sih? Karena kemarin kan udah bahas tentang historinya, terus dan lain-lain, kita bisa selang-seling dengan Blackwell. Itu aja sih. Oke, thank you teman-teman. Aku tutup ya. Jangan lupa isi survei. Jadi survei orangnya jualan etik. Thank you. Saya tutup, matiin dulu.